Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di live bagi saudara-saudara yang menyaksikan di live YouTube maupun yang menyaksikan di live Instagram. Hari ini kita bersama-sama ada di program acara yang sangat luar biasa, yaitu Behind the Curtain. Saya percaya bagi jemaat CK7 maupun yang non-CK7 yang menyaksikan dari hari pertama sampai dengan hari ini pasti sangat diberkati dengan banyak sekali ilmu yang didapati. Kalau kita ingat, hari pertama kita menyaksikan bagaimana all team ada di sini, dan juga hari kedua kemarin kita menyaksikan bagaimana kita membahas tentang musik, dan hari ini kita akan membahas tentang vokal. Wow, menarik ya. Oke, sebelum kita memulai pembahasan pada hari ini, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama yuk. Kita berdoa, Tuhan terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan. Terima kasih kalau Engkau mengaruniakan kemampuan bagi setiap kami Tuhan. Kami ucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan Yesus kami ingin bersama-sama Tuhan memulai acara Tuhan Yesus. Kami percaya biar acara ini dapat memberkati setiap orang yang menyaksikan. Kami percaya Tuhan lewat acara Tuhan Yesus banyak orang-orang yang diberkati dan dimenangkan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus biar ilmu-ilmu yang kami dapatkan daripada Engkau dapat kami salurkan dan dapat menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Terima kasih, kami siap untuk memulai sesi pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, hari ini saudara kita sama-sama akan masuk dalam sesi vokal. Oke, mungkin vokal merupakan salah satu yang terpenting dari acara, betul ya? Karena dari event semua, lighting semua udah ada, tapi tanpa vokal kayaknya kurang gimana gitu ya. Karena sampai special event pun, betul ya? Iya, betul. Special event pun harus ada vokalnya. Dan hari ini kita akan kupas secara dalam tentang vokal. Oke, bersama dengan saya hari ini ada seorang yang luar biasa dipakai Tuhan. Beliau adalah salah satu tim kreatif dan juga pemimpin dari tim vokal CK7. Langsung aja kita sambut ini dia, Kak Truli. Tepuk tangan untuk Kak Truli dong. Hai semuanya, senang banget malam ini. Bisa ya, sama-sama sharing-sharing ya malam ini. Tuhan. Oke, saudara, sebelum kita memulai ngobrol-ngobrol ini, jangan lupa kita membuka Q&A. Jadi saudara bisa bertanya di Instagram maupun di YouTube, tanya apapun juga tentang seputar dengan pembahasan yang kita bahas hari ini. Dan saya percaya setiap pertanyaan yang saudara tanyakan akan kami jawab dengan maksimal, betul ya Kak ya? Ya, betul. Dan kami percaya dapat memberkati saudara semua. Betul ya, Kak, ya? Amin. Oke, Kak Truli, ya. Hari ini kita mau bahas tentang vokal. Yes. Kemarin Andreas udah bahas tentang musik. Hari ini kita masuk ke vokal, Kak. Nah, sebelum kita masuk ke yang event segala macam, aku mau tanya hal yang sederhana. Sebenarnya apa itu tim vokal CK7? Boleh jelasin nggak, Kak? Iya. Tim vokal CK7 itu loh ada anak-anak yang rindu melayani Tuhan, yang punya talenta luar biasa, yang Tuhan kirimkan dari berbagai penjuru Jakarta. Maunya bilang Indonesia ya, semoga nanti kalau cabang-cabang dari segala penjuru Jakarta Tuhan kirimkan untuk sama-sama melayani Tuhan di CK7 gitu. Jadinya semuanya ya, dari semua cabang ya? Semua cabang. Kira-kira ada berapa cabang sih Kak sebenarnya? Sekarang itu ada 8 cabang. 8? Itu semua ada tim vokalnya masing-masing ya? Yes. Wow, jadi kira-kira kalau total anggotanya ada berapa Kak? Sampai saat ini total tim vokal CK7 itu ada 71 orang. 71 orang? Yes. Wow. Kita bagi dengan 2 wilayah barat sama wilayah timur gitu. Oh, jadi dibagi 2, ada wilayah barat dan ada wilayah timur. Timur, yes. Oh, oke. Jadinya itu setiap minggu mereka pelayanan semua atau gimana, Kak? Udah pasti pelayanan semua. Udah pasti? Iya, jadi udah pasti. Itu memang harus ready, harus siap untuk pelayanan? Yes, wow, betul. Berarti memang benar-benar untuk bisa menjadi seorang anggota tim vokal CK7 memerlukan kesiapan ya, Kak ya? Iya, banget. Banget ya? Oke. Yeah. Kak, kalau aku mau nanya deh Kak, setiap hari Minggu, kalau kita bicara hari Minggu dulu ya, kira-kira itu ada berapa orang di atas panggung? Di atas panggung itu sebenarnya gini, jumlah orang di atas mimbar itu sesuai kebutuhan. Gitu. Cuman gini, untuk kompak pembagian suara, jumlah sopran, alto, apalagi namanya tenor, itu nanti kita bahas secara teknis. Cuman jumlah orang yang paling maksimal nih sampai sekarang, kita juga belajar dari experience ya. Yang pertama tuh sempat jumlah kita 12 orang, sempat jumlah kita 10 orang, tapi yang paling maksimal itu sekarang 8 orang. Oke, menarik nih Kak. Kakak bilang 8 orang. Kenapa nggak 12? Kan biasanya kalau 12 makin ramai kan makin asik gitu. Makin ramai makin kelihatannya grande, wah gitu. Bener. Kenapa harus 8 Kak? Karena kalau 8 orang makin vokal yang istilahnya gimana ya? Vokal yang itu bisa lebih kita lebih fokus gitu. Kalau misalnya 12 orang lebih rame kan, lebih rame. Nah, kalau misalnya 8 orang tuh masing-masing bisa dengar suara masing-masing gitu. Nggak terlalu banyak orang, nggak terlalu rame. Jadi bisa lebih kontrol suara masing-masing gitu. Jadi nggak menjamin ya kalau banyak itu jadi bagus ya? Iya, nggak menjamin. Oke, berarti dibutuhkan kualitas dari setiap orang itu. Betul. Oke, Kak, sebelum kita lanjut ya Kak ya, aku mau tanya, Kakak biasanya kalau pelayanan itu biasanya referensi musik itu Kakak dengar apa sih biasanya? Aku pribadi. Iya dong.
Oh, aku paling suka dengerin banyak sih sebenarnya ya. Aku banyak banget referensi. Cuman kalau untuk cewek tuh aku suka banget dengerin CeCe Winans. Aku banyak banget dengerin Faith Evans. Terus cuman kalau untuk yang menginspirasi dari segi lirik, kalau misalnya lagi down atau lagi butuh kekuatan tuh aku dengerinnya Kirk Franklin. Oh, Kirk Franklin. Kenapa tuh, Kak? Sih. Ya itu dia, liriknya kasih kekuatan banget gitu. Dalam banget ya? Banget. Tapi Israel Houston juga sih. Ya makanya banyak ya kalau misalnya ini. Ya. Oke, Kak, aku mau nanya gini deh, Kak. Kalau memang misalnya referensi Kakak yang tadi Kakak sebutkan, apakah itu mempengaruhi model penyembahan, gaya Kakak memimpin segala macam? Banget. Pasti, karena gini, penyanyi ya, kalau misalnya dia punya penyanyi favorit, misalnya nih, ada singer, dia penyanyi favoritnya tuh Beyonce misalnya gitu, dia otomatis akan bernyanyi liuk-liuknya, karena dia dengerinnya Beyonce terus. Kalau kalian pernah tahu kayak misalnya gini, contohnya ada worship leader cowok gitu, dia dengerinnya Sydney Mohede misalnya, dia ngacu lagu-lagunya tuh atau penyembahannya, cara nyanyinya, otomatis dia akan cara penyembahannya akan mirip dengan Siti Mohede seperti itu gitu. Oke, kalau gitu Kak, sebagai seorang penyembah, khususnya di atas panggung, itu apakah perlu kita dengan satu model atau kita perlu mempelajari model-model lain supaya kita bisa bervariasi? Menurut Kakak gimana? Menurut aku gini, jangan membatasi diri kita gitu. Kita harus kaya dengan istilahnya, mumpung kita ini masih muda nih, sekarang generasi Remi ya kan, masih muda, explore gitu, perbanyak referensi lagu kalian, perbanyak, jangan cuma denger yang itu aja gitu. Kalian harus denger sampai Kari Jobe, sampai pokoknya semuanya gitu. Kalau perlu kalian explore, jadi kalian semakin lama kalian akan semakin menggali diri kalian. Kalian jadi masing-masing punya warna sendiri gitu. Jadi jangan terpacu sama satu gitu. Jadi jangan terpacu sama satu, harus bisa explore banyak ya. Harus. Oke, jangan lupa kalau yang mau tanya bisa tanya sekali lagi ya. Kalau yang mau tanya silakan. Kalau yang di YouTube bisa ketik langsung di live chatnya. Di Instagram juga bisa langsung ketik aja di komennya. Apapun tanya tentang pembahasan kita di sesi satu ini, silakan tanya apapun juga. Kita akan jawab ya Kak ya. Dan juga kita percaya setiap pertanyaan yang saudara-saudara tanyakan akan kita jawab dan berguna untuk pelayanan saudara pun. Bener ya? Saudara dimanapun saudara berada, mau di ibadah kecil, mau di kul, ibadah besar gitu Kak ya, betul ya? Oke Kak, sekali lagi Kak, aku mau tanya soal warna. Tadi menarik tuh Kak, soal warna. Kira-kira kalau 8 orang, tadi Kakak bilang 8 ya, maksimal 8. 8 orang misalnya punya warna yang berbeda-beda. Nah, itu kira-kira itu gimana tuh Kak? Cara bisa untuk, ini berlapan loh, tapi warna beda-beda, itu kira-kira gimana Kak? Jadi gini, seorang pelayan Tuhan sebelum dia naik mimbar, dia harus punya kerendahan hati. Kerendahan hati ya? Itu elemen paling penting juga dalam bernyanyi. Kalau misalnya seorang penyanyi, misalnya dia biasanya solois gitu kan ya, dia biasanya nyanyi solo, tapi begitu di gereja karena grouping, kita harus bisa nyanyi sama-sama gitu. Jadi seorang penyanyi, seorang penyembah Tuhan udah pasti sebelum naik mimbar dia harus punya kerendahan hati, gitu. Nggak bisa kenceng sendiri gitu. Otomatis harus berbagi dengan teman-teman yang lain gitu. Berarti karakter juga diperlukan dalam melayani banget. Nggak cukup dengan suara yang bagus segala macam. Oke Kak, aku mau nanya gini Kak, nanya sedikit gini. Kalau Kakak sebagai seorang pemimpin, Kakak bilang tadi soal karakter, menghadapi 71 orang, betul ya Kak ya? Itu nggak mungkin 71 orang cuma punya 3 karakter, nggak mungkin. Pasti punya 71 karakter yang berbeda-beda, betul ya Kak ya? Nah, itu bagaimana kita bisa menghadapi orang dengan berbagai macam karakter, terutama di tim pemuji penyembah. Karena jujur untuk ngadapin 2-3 orang aja tuh kadang kita lihat kelemahannya, aduh susah gitu ya. Kadang-kadang masalah yang ada, mungkin yang pemirsa yang menyaksikan juga ya, mungkin dari range kecil, di youth, di JC gitu kan. Kadang-kadang saya sering dengar orang mulai, Kak, udahlah Kak, kok males deh kok sama dia, kok dia gini, udah dia nggak usah pelayanan segala macam, bla 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 bla. Nah, tapi kan bagaimanapun juga tetap mereka pelayan Tuhan. Betul. Karakter mereka mungkin ya memang ada kekurangannya. Nah, mungkin tips dari Kakak bagaimana bisa menghadapi orang-orang dengan karakter yang berbeda-beda, itu 71 loh Kak ya. Jadi bisa untuk mungkin masukan untuk teman-teman semua yang menyaksikan, yang mungkin sekarang lagi bergumul dengan gimana nih, kalau hari Minggu pelayanan haleluya semua gitu, cuman pas udah hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ketemu karakternya kayak aduh malas segala macam. Nah, itu gimana Kak? Jadi gini, seorang leader, aku percaya banget dia pasti kalau misalnya nggak ada tuntunan Tuhan tuh bisa pecah kali kepalanya gitu ya, istilahnya gitu. Jadi buat aku satu, tuntunan Tuhan, hikmat, kekuatan itu
nomor satu, landasan base gitu seorang leader, dan dia juga butuh urapan dari gembala, udah pasti. Dan itu yang sangat menolong aku untuk istilahnya gitu. Bukan berarti aku sekarang udah berhasil gitu istilahnya menghadapi berbagai macam karakter orang, anak-anak singer gitu ya, bukan berarti gitu. Cuman Tuhan pasti kasih tunjuk gitu, Roh Kudus nuntun gitu. Jadi cara masing-masing anak handle-nya kan beda-beda gitu. Nah, Tuhan bukakan gitu. Kalau misalnya ngobrol sama seseorang, sebelum kita ngobrol, kita berdoa dulu gitu. Jadi benar-benar aku nggak mengandalkan kekuatan sendiri sama sekali, karena nggak mampu, terbatas gitu manusia. Dan benar-benar seorang leader butuh tuntunan Tuhan. Jadi aku nggak punya kiat-kiat khusus bagaimana cara menghadapi anak-anak yang gini, gimana menghadapi yang kayak gitu. Karena basically, karena aku sendiri pribadi juga nggak punya, I'm nothing gitu. Jadi benar-benar aku bergantung sepenuhnya dari Roh Kudus dengan tuntunan Tuhan gitu. Bergantung ya Kak ya? Juga aku belajar, bukan kebetulan sih, kayak aku bersyukur banget aku punya gembala yang luar biasa kepemimpinannya. Jadi I look up to him very much gitu. Jadi aku benar-benar melihat kepemimpinan Dr. Yanto gitu di gereja ini. Aku benar-benar belajar banget bagaimana cara beliau menghandle para pengerja, bagaimana cara beliau menghandle kira-kira kalau misalnya lagi ada problem seperti apa gitu. Jadi aku lebih banyak observe gitu bagaimana beliau memimpin seperti itu. Oh gitu ya? Ya. Oke, Kak, tadi Kakak udah ngomong soal bagaimana bisa menghadapi berbagai macam karakter segala macam ya. Dan sekarang aku mau nanya gini, dari sisi kitanya as a singer gitu ya, terutama di CK7 ya, mungkin bisa jadi bahan pembelajaran untuk saudara menyaksikan juga. Saya mau nanya gini Kak, kalau memang misalnya saya sebagai, memang saya juga anggota tim singer gitu. Misalnya karakter saya itu kalau misalnya janjian jam 8, itu saya pasti baru bangun jam 7.45 gitu ya. Pokoknya saya tuh punya mental, saya punya karakter, saya harus ditungguin gitu ya. Kalau saya nggak ditungguin, kayaknya itu bukan saya gitu ya. Misalnya Kak ya, aslinya nggak gitu kan? Iya, nggak gitu kan Kak ya? Nggak boleh kayak gitu. Oh iya, nggak boleh ya, oke ya. Misalnya gitu ya Kak ya. Nah aku mau nanya, kalau di gereja kita terutama di CK7, ini sebagai bahan pembelajaran untuk saudara-saudara semua yang menyaksikan, itu apakah dengan kita masuk ke dalam tim ini, kita dibentuk benar-benar digojlok abis karakternya supaya kita semakin serupa dengan Kristus, ataukah kitanya udah deh kalau misalnya udah gitu yaudah selesai aja, keluar aja. Karena yang aku lihat banyak pelayan-pelayan Tuhan itu mental karena cuma salah satu karakter. Kadang-kadang suara bagus, nyanyi bagus gitu ya. Semua pokoknya baru haleluya, wah semuanya udah gitu, keren kan ya. Cuman pada saat kita lihat karakternya itu susah. Nah, ada tips nggak untuk dari kakak gimana cara untuk bisa dibentuk? Oke, jadi gini, pertama-tama kita harus saling tenggang rasa gini. Tim itu mengandung banyak unsur. Kita nggak cuma singer WL yang nyanyi ada di mimbar hari Minggu, ada teman-teman pemusik. Ada teman-teman dancer, teman-teman pendoa yang kita mau sama-sama mersisit sebelum mulai ibadah gitu, karena mau latihan dan sebagainya gitu. Jadi gini, kalau misalnya hadir nggak tepat waktu, kamu satu nggak menghargai dirimu sendiri, persiapannya nggak mateng. Yang kedua, kamu nggak menghargai waktu orang lain dengan kayak begitu gitu. Jadi jujur aja ketepatan waktu di CK7 itu nomor 1 gitu. Itu salah satu bentuk komitmen gitu. Jadi kalau misalnya kamu ready gitu pelayanan di gereja ini. Doa fajar seperti Nito tahu, kita doa fajar aja nggak boleh terlambat, menara doa aja nggak boleh terlambat gitu. Jadi dari hal-hal kecil waktu itu sebenarnya simple thing gitu loh. Kalau misalnya ya janji jam 4 datangnya jam 4.15 misalnya gitu ya. Itu simple thing gitu. Cuman buat orang tuh dampaknya besar ketika seseorang yang udah berkorban bangun lebih pagi dan lebih pagi gitu ya. Lebih subuh kadang-kadang lebih subuh gitu. Udah mempersiapkan diri dengan baik, tahu-tahu datang temannya satu terlambat gitu. Misalnya si WL terlambat gitu. Jadi nggak bisa mulai semuanya, harus nungguin dia gitu. Jadi kita belajar sama-sama untuk saling menghargai gitu. Jadi memang tidak cukup di tempat kita khususnya kayak melayani hanya sekedar mempunyai suara talenta yang bagus ya. Justru di sini benar-benar kita dibentuk karakternya, dibentuk karakternya supaya kita bisa lebih baik lagi. Oke. Keren. Soal karakter nih Kak, masuk lagi. Saat kita sudah dibentuk karakternya, di sini salah satu pembentukan adalah lewat kewajiban yang harus kita lakukan. Nah, mungkin Kakak bisa cerita sedikit pada pemirsa kewajiban apa saja yang harus kita lakukan sebagai pemuji dan penyembah. Bersyukur banget gereja CK7 itu
diperlengkapi, gembala kasih sarana kita untuk semakin intim sama Tuhan gitu kan ya. Satu, kita punya doa fajar. Yang kedua, kita punya menara doa gitu. Yang dua ini paling base karena kenapa ya? Setiap orang sampai sekarang nih, aku yakin banget kita pemuji penyembah Tuhan, apalagi anak-anak muda, generasi Yeremia, bangun tidur jam berapa, punya jam teduh sama Tuhan, sama Tuhan tuh, aku yakin banget pasti masih ada yang bolong-bolong sebagainya gitu. Tapi gembala memberikan, ini loh sarana, ada doa fajar gitu loh di gereja. Nah, kita doa fajar kadang-kadang tuh karena susah bangun tidur ya, itu jam 4.45 kan. Jujur aja ya, jam 4.45 itu jam yang lagi nyenyak-nyenyaknya untuk tidur, lagi plus-plusnya gitu kan. Tapi memang itu dia, mengalahkan daging itu nggak gampang gitu ya. Jadi memang harus ada pengorbanan, harus ada yang dikorbankan gitu. Dan itu dia, letaknya itu di situ gitu. Kenapa sampai kadang-kadang anak-anak, kenapa sih kita harus dipaksa ke doa fajar? Kenapa sih kita harus dipaksa ke menara doa gitu? Tapi apa yang kalian sedang dibentuk nih, walaupun awalnya lewat paksaan, tapi begitu kita awal-awal, inget nggak? Awal-awal pandemik kayak di rumah gitu 3 minggu, jujur aja nih. Aku ngomong gitu ke anak-anak, kita kangen ya doa fajar. Bener-bener kangen, dan kita ngerasain itu gitu. Betapa perjumpaan sama Tuhan tuh bener-bener berarti, yang tadinya mesti dipaksa, sampai akhirnya menjadi kebutuhan gitu. Jadi doa fajar, menara doa, terus belum lagi pertemuan-pertemuan profetik yang ada di gereja gitu, dan itu semuanya tujuannya untuk equipping gitu, memperlengkapi kita semua dari segi rohani gitu, dari segi kerohanian kita masing-masing sebagai imam pemuji penyembah seperti itu. Karena memang jujur nggak mudah, betul ya Kak ya? Nggak mudah itu karena kalau saudara mungkin yang di luar CK7 yang nggak tahu ya, 445 itu kita mulai, bukan kita bangun gitu ya. Jadi kalau 445 baru mulai, kita harus bangun kira-kira jam 3:30 gitu ya. Apalagi kalau rumahnya makin jauh, makin pagi ya kayak betul ya. Dan bener-bener itu memang kita dituntut untuk bisa bayar harga di situ ya kayak. Yes, benar. Karena aku yakin, aku percaya, dan yang aku alami juga saudara-saudara, bagaimana sebenarnya yang di atas panggung itu cuma hasil doang ya kayak. Tapi apa yang kita bangun tuh ya di doa fajar, di menara doa, segala macam itu yang kita bangun ya kayak. Oke Kak, soal doa fajar, mungkin orang-orang saudara-saudara yang menyaksikan hari ini ada yang belum tahu, mungkin ada yang belum tahu. Sebenarnya kalau doa fajar tuh khususnya untuk kita imam pemuji penyembah, itu kita ngapain sih kalau doa fajar? Doa fajar itu tentu saja kita memuji menyembah Tuhan. Jadi datang, biasanya bingung kali ya, doa fajar tuh ngapain aja sih doa fajar gitu. Banyak orang mungkin yang doa fajar ngapain, cuma berdoa selesai amin pulang atau gimana gitu. Jadi kita tuh 40 menit lah, kita pujian penyembahan. Bener-bener nyanyi. Dan kita nggak duduk di atas kursi, kita duduk di bawah. Tapi terus terang aja ya, beda kalau duduk di atas kursi dengan duduk di bawah. Begitu kita duduk di bawah, itu rasanya kayak benar-benar kayak berseru, duduk kayak benar-benar memohon sama Tuhan, kayak benar-benar di lowest point-nya kita gitu. Benar-benar pagi-pagi kita datang bersyukur, terima kasih Tuhan pagi ini gue masih bisa nafas. Makasih Tuhan pagi ini Truli masih ada di sini gitu, masih ada di tempat ini, nggak kurang suatu apapun, masih dengan teman-teman semua gitu yang ada, itu sesuatu yang wow banget gitu. Nah, setelah itu pujian penyembahan, terus kita berdoa, lalu dengar pesan-pesan firman Tuhan gitu. Tadi Kakak bilang pujian penyembahan. Berarti tim yang ada itu ditugaskan? Benar. Wow. Itu ditugaskan itu dengan kondisi masih acak-acakan atau gimana Kak biasanya kalau misalnya itu? Enggak dong. Jadi gini, itu semua termasuk bentuk persiapan. Wow. Nggak mungkin jemaat juga yang rindu datang ketemu Tuhan ke doa fajar, ngelihat tim PPW-nya yang masih acak-acakan gitu ya, dari bantal langsung pegang mic. Enggak. Jadi memang benar-benar kita semua dituntut melayani Tuhan tuh dengan kasih yang terbaik, termasuk persiapan pelayanan di doa fajar gitu. Jangan dipikir kayak kalau misalnya melayani di atas mimbar lantai 10 kece gitu kan ya, rambutnya rapi, di blow, pakai make up gitu, full dengan bajunya equipment, maksudnya kayak rapi gitu, pakai sepatu dan sebagainya. Terus pas doa fajar aut-autan, enggak juga. Ingat kita tetap bawa, kita ini imam pemuji penyembah yang kalau hari Minggu tuh kece di atas mimbar, memberikan yang terbaik, istilahnya gitu, full semuanya. Pas di doa fajar terus jelek gitu, nggak mungkin dong gitu. Jadi memang harus setiap ibadah apapun itu juga, apapun bentuk pelayanan di tempat besar, tempat kecil, di doa fajar juga gitu, tetap harus kasih yang terbaik. Tapi nggak pakai bulu mata juga ya di doa fajar ya subuh-subuh. Berat pagi-pagi ya kayak. Iya pagi-pagi, tapi at least rapi seperti itu. Jadi benar memang dinilai dari hal kecil ya. Benar. Ya. Dari hal kecil, dari doa fajar kita dilihat bagaimana kita bisa excellent, bisa kasih yang terbaik ya Kak ya. Wow, benar. Keren banget sih. Oke Kak.
Kalau tadi Kakak sudah ngomong doa fajar, ada juga menara doa. Benar. Betul ya. Kalau menara doa itu seperti apa, Kak? Untuk khususnya untuk kita sebagai tim pemuja dan penyembah. Itu gimana, Kak? Oke. Menara doa sama, pujian penyembahan juga pastinya. Dan tim PPW yang bertugas di menara doa, yang masuk menara doa nih wajib untuk bantu tim penjaga menara ya. Jadi masing-masing wajib untuk tugas 1 jam gitu. Nah, selama 1 jam itu ada jemaat keluar masuk, udah pasti kita harus perhatikan flowing, udah pasti harus perhatikan lagu-lagu yang kita bawain di menara doa, karena biasanya lagu-lagu menara tuh beda gitu ya. Lagu-lagu menara doa itu biasanya bukan lagu-lagu yang intim yang Tuhan tolong, yang minta pertolongan Tuhan dan sebagainya, itu biasanya di rumah doa gitu. Kalau di menara doa mungkin lebih banyak ke lagu peperangan atau lagu pengagungan, pujian seperti itu. Gitu. Saya pribadi juga sebenarnya mengalami di menara doa itu sebenarnya kita bagaimana bisa belajar flowing itu di menara doa ya. Iya, betul. Karena kadang-kadang kita mimpin kurang lebih bisa setengah jam sampai 1 jam, betul ya Kak ya? Mimpin di depan pendoa, di depan semua orang gitu kan, yang beda dengan ibadah. Kalau ibadah kan semua sorakan haleluya, haleluya gitu kan. Kalau di menara kan nggak mungkin kita gitu ya. Kadang-kadang kan kita nyanyi gitu, dan benar-benar kita harus bisa menjaga bagaimana flowing, betul kan? Flowing pemilihan lagu, jangan sampai tiba-tiba drop segala macam ya. Betul. Berarti memang semuanya selain untuk bisa meningkatkan kerohanian, itu juga bisa untuk melatih kita ya. Bener banget. Jadi kalau misalnya di ibadah raya ini itu kan lebih ke pattern gitu lagunya, terus pengulangannya, semua itu kita janjian ya sama tim musik gitu kan ya. Terus habis itu ada lagu praise, ada lagu penyembahan sebelum firman Tuhan. Jadi lebih ke pattern gitu. Ada istilahnya liturginya gitu. Nah, tapi untuk menara doa itu nggak ada. Jadi benar-benar kita di situ tugas di menara doa itu flowingnya dari Holy Spirit, benar-benar depends on Holy Spirit gitu. Ya, betul. Ya, karena aku juga pernah baca dibilang gini, pelayanan kita di atas stage, di atas mimbar, di atas panggung, itu adalah hasil dari apa yang kita bangun yang nggak kelihatan, betul ya Kak ya? Benar. Ya kan? Benar. Kadang-kadang kan mungkin orang kan selalu fokusnya adalah bagaimana nih hari Minggu harus seperti apa, harus segala macam bla 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 bla. Tapi justru di sini dilatih bagaimana kita untuk bisa membangun yang nggak kelihatan itu ya Kak ya? Benar. Betul, jadi ya? hari Minggu itu sebenarnya eksekusi dari apa yang kalian lakukan dari Senin sampai Sabtu, istilahnya gitu. Gitu. Jadi memang terutama yang menyaksikan, kalau Anda seorang penyembah, ya kita semua penyembah gitu ya, tapi khususnya Anda yang melayani gitu ya, harus tahu kalau fokusnya itu bukan tentang stage, betul ya Kak ya? Iya. Tapi tentang apa yang kita bangun di balik itu semua gitu ya. Karena kalau tanpa itu, kalau gembala kita ngomong kan doa fajar dan menara doa adalah generatornya. Benar ya. Iya. Kalau tanpa generator tuh kayak pistol kosong gitu ya Kak ya. Ya, kayak nggak ada pelurunya gitu ya Kak ya. Oke. Dan biasanya Kak, kalau doa fajar dan menara doa, apakah itu termasuk proses untuk tanda kutip penyaringan untuk bisa masuk lebih lagi tuh gimana? Biasanya gitu. Jadi gini, audisi nih, kita buka audisi kan, terima singer baru gitu untuk sama-sama melayani entah di wilayah barat, entah di wilayah timur gitu. Masuknya itu karena ini merupakan kewajiban, itu udah pasti ya, udah pasti yang masuk anggota CK7 udah pasti mesti doa fajar gitu. Nah, biasanya di awal begitu keterima nih lulus, iya seneng banget, jadi kamu benar-benar rindu melayani. Saya rindu Kak, bener Kak, kalau diterima pelayanan saya rindu pelayanan gitu, saya rindu melayani gitu. Cuman begitu kepentok doa fajar, biasanya ini saring alami gitu, saring alami. Karena memang bangun subuh itu nggak segampang yang ketika orang bilang gitu di awal kayak, gue mau kok, oke, gue rela deh, gue komit deh mau doa fajar gitu. Tapi begitu by the time you have to do it, like it's not easy. Ya, betul. Jadi dari situ bisa dilihat mana yang benar-benar mau sungguh-sungguh untuk melayani. Ya gitu ya. Oh, keren banget. Luar biasa. Oke, jangan lupa saudara-saudara yang menyaksikan di YouTube maupun di Instagram, kalau ada pertanyaan bisa langsung di live chatnya kalau di YouTube, kalau di Instagram bisa langsung di komen. Oh, ada yang tanya langsung nih. Kita jawab ya Kak ya? Iya. Aku mau tanya dong, maksudnya punya warna sendiri itu gimana sih Kak? Apakah warna sendiri akan mempengaruhi pelayanan vokal dalam satu tim? Oke, aku jawab ya. Iya, jadi gini, warna sendiri itu adalah suara Truly nih nggak akan sama dengan suara Granito gitu. Dan kayak misalnya gini, kenapa warna sendiri orang, misalnya suaranya warnanya light, itu kayak sopran gitu ya. Kayak kalau misalnya suaranya orang tuh dark, biasanya suaranya lebih rendah ngomong gitu. Tapi ada cewek gitu kan, cewek yang suaranya lebih rendah gitu. Apakah lalu itu mempengaruhi satu tim gitu? Tentu saja banyak warna nih, justru
kalau misalnya satu lagi punya kerendahan hati dan bisa berharmoni akan menjadi lebih indah gitu. Dibandingkan suaranya sopran semua, tinggi semua gitu, akan capek dengernya. Iya. Jadi gitu jadi kalau dalam satu tim punya beragam warna, justru it's gonna be beautiful gitu. Jadi kalau misalnya bisa dikombin, berharmonisasi akan lebih indah gitu. Balik lagi sih ya, itu berarti soal ego kita masing-masing ya. Yes. Harus bisa tahan. Yang tadi tanya betul ya. Intinya adalah itu bagus betul ya Kak ya. Perbedaan tuh bagus, tapi bagaimana kita bisa mengeksekusinya? Bagaimana bisa kita manage? Ya betul ya, memanage bagaimana supaya itu jadi kesatuan yang indah ya Kak Betul. ya. Jadi terjawab sudah ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau nanya nih. Wah, ini kayak pertanyaan kemarin nih kayaknya ya. Shalom Kak Trul, kalau mau undang pelayanan di luar PRJ gimana caranya untuk event musik di luar gereja dan gimana caranya memilih event besar? Kriterianya apa Kak? Oke, aku jawab yang awal dulu ya. Ya. Kalau mau undang pelayanan di luar PRJ gimana caranya? Silakan hubungi Sekretariat GB PRJ. Iya. Terus habis itu untuk event musik di luar gereja. Untuk event musik di luar gereja. Oke. Maksudnya di luar kerohanian Iya, gitu? luar kerohanian mungkin Kayaknya saya khusus di bidang rohani sepertinya ya. Jadi saya nggak ada event, nggak istilahnya nggak ada event di luar gereja gitu. Untuk sekarang, I dedicated myself to untuk benar-benar fokus ke urusan gereja istilahnya gitu. Jadi untuk event di luar gereja, aku sudah lama meninggalkannya. Oke. Dan gimana caranya memilih tim vokal saat event besar? Kriterianya apa? Yang satu udah pasti ready. Karena event besar itu sangat menyangkut banyak unsur gitu istilahnya gitu. Jadi dia harus ready dari segi mental gitu ya, dari segi mental, fisik dan dia punya kemampuan yang istilahnya mumpuni gitu. Jadi misalnya gini, contohnya kayak HUT. Kalau misalnya kita ngomongin event HUT ya, event HUT itu harus benar-benar udah pasti panggung nggak kecil dong, pasti besar gitu. Jadi dia harus ready gitu dan bisa bekerja sama dengan musisi, mampu bekerja sama dengan banyak unsur gitu. Jadi dia ready, dia bisa bawa dirinya dia dengan kemampuan yang talenta yang Tuhan kasih di dia. Jadi dia siap gitu, dia ready. Kadang-kadang gini, orang punya suara bagus, tapi dia nggak punya mental dan dia nggak ready gitu untuk ada di atas panggung besar gitu. Takut-takut, gemeteran, sampai bahkan kadang-kadang gitu. Nah, dibutuhkan ketenangan. Jadi memang benar-benar ada banyak unsur gitu, banyak elemen untuk satu orang bisa tampil di event besar itu banyak elemennya gitu. Yang dan dibutuhkan. Untuk lebih detailnya, jangan kemana-mana karena sampai nanti di sesi terakhir kita akan kupas tuntas setajam silet ya, enggak ya. Kita akan kupas tuntas semuanya. Bagaimana itu kita masuk dalam event ya Kak ya, betul ya. Oke, mungkin pertanyaan dari aku. Ada lagi Kak? Ada lagi. Sorry, ada lagi satu lagi. Shalom Kak Truli, apakah vokal bagus itu bakat dari lahir? Latihan apa saja yang diperlukan supaya vokal menjadi bagus? Apakah makanan dan minuman bisa mempengaruhi kualitas vokal? Ada pantangannya apa saja? Wah, ini di sesi nanti. Dalam satu pertanyaan, banyak pertanyaan ya. Oke, kita jawab satu-satu ya. Apakah vokal bagus itu bakat dari lahir? Udah pasti. Masing-masing orang itu punya talenta yang Tuhan kasih masing-masing ke dirinya masing-masing gitu. Kayak misalnya Truli misalnya bisa jagonya nyanyi gitu. Kayak kemarin Kak Andreas, jagonya main keyboard, main musik gitu. Jadi dia masing-masing punya talenta gitu. Mungkin Kak Andreas nggak terlalu jago nyanyi. Jangan suruh nyanyi. Jangan suruh nyanyi gitu. Dan aku pun gitu. Kalau misalnya suruh main keyboard gitu, saya suruh main musik, suruh aransemen bikin musik yang seperti dia lakukan kemarin gitu. I can't gitu. Aku nggak bisa gitu. Jadi memang vokal bagus itu ada talentanya masing-masing dari Tuhan gitu. Terus latihan apa saja yang diperlukan supaya vokal menjadi bagus? Latihan vokal tentunya. Nanti kita akan diperlengkapi ya. Nanti aku mau share juga ke teman-teman. Nanti pasti stay tune aja teman-teman. Kita akan kupas secara teknik gitu. Vokalnya kita harus latihan apa aja sih yang dibutuhin untuk bernyanyi biar lebih stabil, biar tone yang keluar tuh benar-benar hit the right tone gitu. Maksudnya notnya nggak fals, nggak pitch gitu. Apa sih latihannya? Ntar ya kita bahas. Oke. Terus apakah makanan dan minuman bisa mempengaruhi kualitas vokal? Tentu saja bisa. Ada pantangannya apa saja, itu tergantung pribadinya masing-masing. Contohnya gini, kalau aku pribadi, aku itu nggak bisa makan yang minyak-minyak. Begitu yang minyak-minyak masuk gorengan, apa semua itu langsung, seret.
pasti itu udah otomatis. Tapi ada juga orang yang kalau makan pedes tuh mau dia makan segerobak gitu, mau semangkuk gini masuk bakso gitu, pakai sambalnya sebujubel gitu ya. Tetap suaranya nggak kenapa-napa gitu ya. Masing-masing orang tuh ada kelemahan masing-masing. Tapi kalau misalnya kalian bener-bener tahu, paham diri kalian masing-masing gitu. Ada yang juga makan coklat jadi seret, ada gitu. Jadi kalian harus kenal vokal masing-masing ya. Gitu. Kelemahannya apa? Pas mau nyanyi ya jangan makan itu gitu. Pasti itu akan berpengaruh ke vokal kalian. Gitu. Bicara soal latihan vokal, tadi disinggung latihan vokal ya kayak. Aku mau nanya deh. Kita di tim vokal CK7 khususnya, itu ada latihan vokal? Ada, harus ada latihan vokal? Iya. Puji Tuhan juga. Gembala kita tuh equipping kita itu dari berbagai macam segi gitu ya. Satu dari kerohanian tuh tadi doa fajar, memfasilitasi gitu jemaat, pengerja semua gitu untuk mendalami dari sisi kerohanian. Jadi kita masing-masing orang yang tertanam bertumbuh jadi pengerja di CK7 ini punya hubungan intim dengan Tuhan gitu. Diajar, dilatih untuk tetap dekat sama Tuhan istilahnya gitu ya. Build a relationship gitu. Nah, kalau dari segi vokal, jadi masing-masing WL singer itu bukan cuman dalam secara rohani, bukan cuman diperlengkapi secara rohani, tapi juga dari sisi vokal gitu. Karena gini, banyak banget plan Tuhan yang istilahnya gini, aku nih, suaranya biasa-biasa aja gitu. Tapi kan Tuhan lihat hati gitu. Aku sering kok baca Alkitab, aku rajin, aku bahkan kadang-kadang sharing di mana-mana gitu, aku berkhotbah di mana-mana gitu. Tapi aku WL gini, tapi pas gitu WL dia nyanyi ngawur gitu suaranya gitu. Tapi kan Tuhan lihat hati, ya come on jemaat, tapi kan dengar suara gitu. Tuhan lihat hati tapi jemaat dengar suara gitu. Realistis aja lah ya. Iya, realistis aja gitu. Jadi benar-benar puji Tuhan gembala kita itu memperlengkapi kita juga dengan kelas-kelas vokal gitu. Dia mau anak-anak yang tertanam di CK7 nih, worship leader sama singernya itu benar-benar diperlengkapi dari sisi rohani tapi dari sisi skill juga gitu. Dan itu dilatih secara profesional oleh guru profesional? Oh ya benar. Banget, profesional secara gini, banget. mungkin kan di tim kita kan banyak yang suaranya bagus gitu ya, banyak yang bisa nyanyi, banyak yang udah punya pengalaman yang wow gitu ya. Kenapa nggak suruh mereka aja yang latih kita? Kenapa harus pakai guru vokal segala macam? Profesional gitu. Jadi gini, bisa nyanyi belum tentu bisa ngajar gitu, satu ya. Terus abis itu orang dengan pengalaman yang banyak, orang dengan istilahnya dia suaranya bagus gitu, tapi nggak punya basic pendidikan formal secara vokal istilahnya gitu, kayak apa yang dia pelajari, musikalitas dan sebagainya gitu, itu penting banget gitu. That's why kita butuh guru yang benar-benar, apalagi kalau misalnya tim WL Singer pasti butuh kelas vokal yang continuously gitu, yang istilahnya berkelanjutan terus gitu kan, istilahnya gitu. Bukan cuma pertemuan 1, 2, 3 kali gitu. Jadi kita butuh benar-benar orang yang punya kurikulum, punya istilahnya punya tingkatan, ada goalsnya gitu untuk ngajar kita. That's why kenapa kita butuh guru vokal gitu. Kenapa bukan orang-orang dalam aja gitu yang dipakai gitu. Jadi penting juga untuk bisa tahu secara teknik segala macam ya. Betul. Nggak cuman hanya bisa jago bernyanyi, tapi kita benar-benar diperlengkapi dengan pelatihan vokal. Yes. Kira-kira masih ada yang mau tanya lagi nggak? Mungkin ada yang mau tanya lagi? Ada lagi nih. Kak, suka dukanya jadi penyembah di atas panggung gimana? Wah, berat nih kayaknya pertanyaan. Silakan. Iya. Sebenarnya itu suka dukanya jadi penyembah di atas panggung itu mungkin dari pengalaman ya. Dari pengalaman, untuk dukanya mungkin lebih ke teknis tapi lebih banyak sukanya ya. Karena kalau aku pribadi di atas mimbar itu aku observe, aku belajar gitu. Jadi semakin kayak misalnya kita kan ada 5 ibadah. 4 ibadah lah untuk maksimal gitu kan. Jadi setiap abis ibadah raya 1 nih, kira-kira apa yang kurang diperbaiki gitu. Ibadah raya 2, kira-kira apa yang kurang diperbaiki, seperti itu. Jadi kayak kalau suka dukanya sebagai seorang penyembah, aku sebenarnya jujur agak bingung ya jawabnya. Karena buat aku setiap experience itu berharga banget. Jadi dukanya mungkin apa ya? Mungkin tadi pertanyaannya spesifik pada saat kita melayani di atas panggung, pengalaman kita itu seperti apa ya dukanya ya? Mungkin blank kali. Bisa. Itu salah. Itu kayak misalnya gini, kita nyanyi. Intronya udah masuk nih. Karena kita saking fokus ke alur penyembahan,
lirik awalnya apa ya? Iya. Itu kadang-kadang aku suka mundur terus nanya ke single, depannya gimana lagi, depannya gimana? Ya kadang-kadang suka kayak gitu. Dan itu bisa terjadi ya? Iya, it happens, benar-benar gitu terjadi gitu. Dan juga paling dukanya pegel, kalau pegel gimana Kak? Karena berdiri terlalu lama gitu ya. Kadang-kadang pembicaranya kasih kesaksian panjang, terus kita tapi mesti standby gitu di belakangnya beliau gitu ya. Ya tapi sebenarnya itu sih sebenarnya nggak ini sih, it's just an experience gitu, cuman pengalaman aja. Ya. Oke, ini ada yang ini saya belum mau tanya. Ini request nih kayaknya nih ya. Maunya minta Truli nyanyi sedikit dong nanti. Bagi yang mengetik ini sabar ya. Kita akan nanti di sesi yang terakhir kira-kira jam 10 malam atau jam berapa Kak? Oh, ya. Pokoknya nanti di sesi terakhir kita akan nyanyi. Pokoknya kita akan nyanyi ya. Pokoknya jadi sabar ya. Oke, ada lagi nih. Kak Truli, warnanya CK7 itu gimana ya Kak ya? Apakah gospel atau gimana tuh Kak? Nah, gimana jujur aja warna kita tuh kaya gitu. Kita nggak terpatok dengan harus gospel, harus British rock, harus apa gitu. Nggak terpaku sih. Nggak ada. Kita istilahnya pujian Tuhan kan kasih menciptakan musik nada-nada dan sebagainya itu kaya gitu. Begitu dengan berbagai macam istilahnya berbagai macam musik, dengan lagu ini treatmentnya gini bawainnya, lagu yang satu lagi kita treatmentnya bawa ini gitu. Apalagi Gembala Sidang kita Pak Niko punya lagu-lagu yang cukup beragam juga ya. Lagu-lagu praise beliau tuh luar biasa banget gitu. Kita bisa bikin tuh menjadi kaya. Nanti kita di belakang juga di akhir bukan akhir sih ya, maksudnya ntar nih di session berikutnya kita akan bahas mengenai event di mana kita akan satu lagu itu kita ada treatmentnya macam-macam gitu, bisa tiba-tiba ntar dangdut, bisa ntar tiba-tiba country, bisa ntar tiba-tiba apa gitu. Jadi nggak ada CK7 tuh warnanya kaya. Jadi tidak terpatok hanya dengan satu warna ya. Enggak. Oke, ini mungkin yang terakhir ya. Shalom Kak. Mau tanya Kak, standar untuk tim vokalis CK7 apa ya Kak ya? Terima kasih Kak. Oke, standar untuk tim vokalis di CK7. Satu, udah pasti sudah menerima Tuhan Yesus, sudah lahir baru istilahnya gitu ya. Yang kedua, dia benar-benar punya talenta dalam melayani Tuhan. Udah pasti harus kaya dalam skill, tahu lagu-lagu rohani. Terus habis itu dia sudah lahir baru juga dalam bahasa roh gitu. Udah bisa bahasa roh karena warna gereja kita, DNA kita itu salah satunya ya itu bisa berbahasa roh gitu ya. Ya itu dia gitu. Jadi syaratnya yang paling mutlak adalah itu kita punya talenta yang benar-benar untuk menyanyi di tim praise and worship. Terus habis itu yang kedua kita udah lahir baru, jadi kita istilahnya bukan anak-anak yang baru diajar lagi untuk Kristen tuh gini ya bukan ya. Ya tentu saja yang benar-benar udah lahir baru, udah matang gitu loh dalam pelayanan dan bisa berbahasa roh seperti itu. Oke, masih ada lagi nih. Kayaknya ini hari ini kayak bisa sampai jam 12 malam nih Kak, kayaknya nanya ya. Oke. Kak, mau tanya, kalau misalkan ada pelayan yang datangnya on time, tapi dia selalu lebih dulu pulang saat latihan belum selesai. Wow, luar biasa gitu ya. Dia lebih senior daripada saya. Ini curhat namanya Kak ya. Curhat. Apa yang harus dilakukan Kak? Makasih, God bless you. Jadi gini, mau kita datang duluan ataupun duluan gini, ketika kita nggak ada di tempat dengan waktu yang sudah disepakati bersama-sama saat awalnya, itu sama saja tidak menghargai. Mau dia lebih tua, mau dia lebih muda, mau dia siapapun itu ya. Jadi kayak kalau misalnya kita gini nih, tim musik, oke kita malam ini kita cool ya, kita cool dari jam 7 sampai jam 9, misalnya begitu, oke. Terus habis itu begitu semuanya udah kita ngumpul nih, datangnya semua on time jam 7. Terus tapi habis itu ada yang gue balik duluan deh. Gue balik duluan ya gini-gini tanpa ada pemberitahuan sebelumnya, kecuali nih misalnya Kak hari ini aku izin ya, misalnya gitu, Kak hari ini aku izin ya, hari ini istri aku ulang tahun gitu, jadi aku bisa ikut pertemuan cuman mungkin 1 jam gitu. Habis itu aku cabut ya Kak duluan ya, minta izin pulang karena ada event, ada acara atau apapun, acara keluarga gitu ya. Itu silakan aja karena memang kita untuk yang kayak gitu-gitu no problem, apalagi urusan keluarga gitu ya. Ya silakan. Tapi kalau misalnya untuk waktu yang sudah disepakati awalnya dari jam 7 jam 9 terus tiba-tiba dia ngilang duluan, itu sama aja gitu dengan tidak menghargai gitu. Dan berarti kamu nggak istilahnya kamu nggak dedicated di dalam tim itu gitu dengan meninggalkan duluan. Berarti sama aja sebenarnya semuanya ujung-ujungnya balik lagi soal karakter. Betul ya? Betul. Karakter yang menentukan ya? Yes.
Oke. Jadi ya benar-benar dalam satu tim itu bukan hanya sekedar kita memerlukan orang yang punya talenta paling bagus. Iya. Tapi kita harus mempunyai tim dengan orang yang karakternya bisa dibentuk. Yang bisa dibentuk dan yang mau untuk dibentuk. Nah, yang mau. Benar. Itu kadang-kadang agak susah ya untuk bisa yang mau itu ya. Benar. Oke. Menarik sekali. Saya percaya setiap pembicaraan kita dapat memberkati saudara-saudara dimanapun saudara berada. Amin. Dan bukan berarti dengan kita bahas seperti ini, saudara yang mungkin lagi cool atau apa harus cool, kita harus seperti ini persis ya. Nggak usah juga ya kayak. Pokoknya ambil hal yang baik, ambil hal yang bisa kita ambil untuk kita terapkan dalam tempat kita masing-masing ya kayak. Entah itu di JC, di Youth, di Cool, atau mungkin di gereja dimanapun saudara berada. Karena kami percaya saudara, Tuhan pasti melihat semua yang terbaik dari kita. Ya, untuk itu kita harus bisa terus mempersiapkan yang terbaik. Betul ya kayak? Betul. Oke, wah ini kayak satu lagi Kak, satu lagi nih ya. Dan tadi satu lagi mulu. Satu lagi nih, ini saya janji ini yang terakhir Kak. Karena masih panjang ini. Kak mau nanya, kalau seorang penyembah sudah melayani tapi belum bisa bahasa roh, menurut Kakak gimana? Itu tergantung dari istilahnya dari denominasi masing-masing gereja ya. Tergantung treatment dari gembalanya, terus peraturan seperti apa gitu. Ini karena kita sharing bukan mutlak harus seperti ini ya? Bukan, iya. Jadi masing-masing, itu kan kebiasaan masing-masing gereja gimana treatmentnya gitu. Nah kalau di kita, tapi memang kebetulan tim kita itu, gereja kita dikenal dengan hadirat Tuhan. Ya, dan gaya DNA penyembahan dari gembala sidang kita, Pak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, itu adalah dengan berbahasa roh. Ya, betul. Jadi kalau di gereja ini di CK7 warna bahasa roh itu wajib mutlak, seorang pemuji penyembah yang sudah matang di dalam roh, yang punya suara yang istilahnya mumpuni untuk ada di dalam tim praise and worship, jadi harus bisa bahasa roh. Tapi kalau misalnya yang tadi yang sudah bertanya, terima kasih. Kalau misalnya di tim kamu sudah melayani tapi belum bisa bahasa roh, tapi misalnya kamu sudah melayani ya, keep on going gitu. Tergantung dari gembala kamu, mungkin kamu bisa konsultasi ke kakak senior atau langsung ke gembala ditanyakan gitu, bagaimana gitu. Oke, jadi seperti itu Kak jawabannya ya. Oke, mudah-mudahan menjawab yang bertanya. Oke, sesuai dengan janji saya, karena tadi yang terakhir, oke saudara, jadi sesi kedua ini kita akan masuk ke sesi vokal training. Nah, tadi kan sudah disinggung sedikit ya, bagaimana tentang latihan vokal, betul ya Kak ya? Dan malam hari ini, kita bukan cuma berdua dan akhirnya kita bertiga sekarang. Ya, kita kedatangan seorang kakak yang luar biasa ya. Ya, dia secara pribadi saya adalah murid beliau dari zaman masih youth ya kayak, dari zaman masih kecil sampai sekarang jadi besar gitu ya kayak. Jadi besar. Ya, itu ini guru kita, guru vokal kita, guru vokal CK7 yang sangat luar biasa, membimbing kurang lebih 71 orang ya dengan karakter berbeda-beda. Ini dia Kakak Sondang. Tepuk tangan dong untuk Kak Sondang dong. Gimana Kak Sondang, apa kabar? Kabar baik nih. Kabar baik ya. Dingin? Lumayan. Lumayan. Ya. Tarik napas dulu. Napas dulu. Kok jadi saya ngajar Kak Sondang ya? Maaf ya. Hari ini kita masuk ke sesi vokal training. Kak Sondang, langsung aja kayak pertanyaan ya. Aku mau nanya dari sisi coach. Tadi kan kita sudah membahas dari sisi tim PPW, Katruli as a leader segala macam. Dan sekarang aku mau nanya dari sisi coach. Hal sederhana. Kenapa perlu latihan vokal? Silakan Kak. Sekarang aku balik nanya boleh? Ya, boleh lah. Pertanyaannya enggak gini, kan ditanya, Kak kenapa sih harus latihan vokal? Terus aku tanya, tim mana yang tidak melakukan latihan? Itu pertanyaannya begitu. Jadi kalau pengen tahu jawabannya adalah tidak ada loh. Nggak ada orang yang nggak latihan. Terus gunanya apa untuk latihan? Jadi gini, dalam suatu penampilan produksi musik, misalnya gini, kayak event itu kan ada melibatkan banyak elemen. Tadi kan ada musik, ada segala macam. Perlu nggak latihan? Ya, perlu kan. Nah terus artinya begini, kenapa kita harus latihan vokal? Karena pita suara kita ini harus fleksibel. Pita suara kita ini harus dilatih setiap hari. Latihnya untuk apa? Dilatihnya untuk flexibility, untuk lebih kuat gitu. Jadi sehingga ketika kita menghadapi satu penampilan yang durasinya lama, kita udah tahan banting. Dan itu harus dilatih, dan latihnya nggak bisa sebentar tau. Latihannya itu harus continue, harus bertahap, dan harus terus menerus. Terus juga latihannya itu nggak boleh bolong-bolong. Gitu. Makanya harus latihan vokal. Menarik Kak.
orang-orang pasti banyak bertanya gini, tapi kan ini kan gereja Kak, ya ampun ini gereja, kita tuh pelayanan, ngapain sih harus latihan segala macam gitu ya. Nah, menurut Kakak, apa perlu latihannya sama seperti di dunia sekuler, atau oh yaudahlah gereja cincai lah, itu gimana Kak? Kalau menurut aku gini ya, kalau ada yang ngomong kayak begitu, aku pikir dia malah mengecilkan gereja loh. Oke. Kalau aku pribadi gini, di sekuler kita itu aku pakai kata-kata ini ya, bisnis ya. Sekuler ketika kita bagus kita dipakai orang. Kalau dipakai orang dibayar kan. Tapi kalau di gereja bosnya siapa? Tuhan Yesus. Nah makanya kalau misalnya kita di gereja nggak latihan itu menurut aku lebih mengecilkan Tuhan ya. Dan justru di gereja itu harus lebih bagus karena kenapa? Semua orang tahu ya di gereja itu orang Kristen itu suaranya bagus karena nyanyi. Mereka dengan berdoa memuji Tuhan itu dengan bernyanyi dan bernyanyi nggak boleh sembarangan gitu. Karena yang kita senangkan kalau di rohani itu justru Tuhan gitu. Tapi kalau di sekuler yang kita senangkan cuma klien. Kalau klien seneng ya udah, terus kita repeat lagi, repeat job lagi kan. Tapi kalau di gereja enggak, itu lebih daripada itu. Jadi poinnya itu ya, di gereja justru harus lebih baik. Harus lebih baik. Harus lebih profesional. Harus lebih profesional. Betul. Ya. Karena ini bukan untuk bos, bukan untuk siapa, tapi untuk Tuhan. Betul. Betul ya. Oke Kak, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk saudara semua, untuk adik-adik Youth, JC atau ibu bapak Kul, segala macam yang mau bertanya masih bisa untuk langsung live chatting di YouTube ataupun komen di Instagram. Di sesi ini, di sesi vokal training, apapun yang mau ditanyakan silahkan, kami akan jawab dan membantu semaksimal kami. Betul ya? Yep. Oke, lanjut Kak. Oke. Apa perbedaan melatih vokal tim gereja dengan tim sekuler? Sekuler lagi, oke. Ini menarik karena gini, kenyataan ya banyak ya, kalau aku lihat gini, banyak tim gereja yang tidak, kalau yang kayak kamu bilang itu, kenapa sih kita harus latihan gitu? Banyak yang tidak mempunyai training, nggak pakai training, jadi mereka ya udah nyanyi berdasarkan pengetahuannya aja sendiri. Misalnya, kita nyanyi bikin begini ya udah kamu bikin begini gini, dan itu selesai gitu. Sebetulnya gini, itu tuh hasilnya akan menjadi ya seperti yang mereka ya begitu aja gitu, nggak ada kemajuan. Terus dari segi profesional pasti kurang profesional, karena kenapa kita tuh butuh orang di luar itu. Kayak misalnya aku punya grup ya, bikin grup kita bertiga, aku nggak bisa ngelatih sendiri, karena kenapa? Aku part of the team. Jadi harus ada orang yang bisa melihat di luar itu, yang bisa kasih tahu, itu namanya vocal director. Ya, jadi dia ngasih tahu, kamu harus begini gitu. Terus karena kenapa? Kalau misalnya aku ngelatih, kayak tadi kan ada pertanyaan yang itu ya, kenapa bukan tim penyanyi di dalam? Bayangin kalau Truli ngelatih, terus Truli penampilan juga, saat hari H bagaimana dia? Dia kan sibuk dengan mempersiapkan dirinya sendiri. Dia pasti ya cuma ada waktu sedikit untuk ngatur teman-teman gitu. Jadi yang lebih baik sih orang yang tidak ada kepentingan, artinya bukan penampil di situ. Dia yang ngatur-ngatur, itulah dibilang vocal director. Jadi yang mendirect semuanya gitu. Nah, terus mungkin, tadi gimana? Dengan sekuler panjang ya, Iya, nggak apa-apa. Soalnya biar nggak ada misinfo. Lanjutkan. Bedanya dengan sekuler. Kalau di sekuler itu balik lagi. Menurut aku rohani itu harus lebih penting gitu. Karena gini, di sekuler itu kita bisa nyanyi ya, kita bisa misalnya nyanyi lagu yang patah hati. Kita bisa pura-pura patah hati padahal kita lagi senang banget, lagi jatuh cinta gitu ya. Kita bisa berpura-pura, bisa fake. Tapi kalau di rohani nggak bisa. Itu semua dari sini. By the time kita mengucapkan satu kata aja itu udah berarti banget. Nah, makanya itu di gereja itu kenapa menurut aku justru harus lebih, karena kita nggak bisa palsu-palsu gitu. Nggak bisa memalsukan apa yang kita rasa saat nyanyi. Begitu kita memalsukan itu akan terlihat banget di atas mimbar. Gitu. Berarti bisa saya simpulkan fungsi kakak sebagai coach itu lebih ke arah helicopter view ya. Jadi kita yang di dalam tim, kakak yang melihat dari luarnya gitu. Betul. ya. Gitu ya. Jadi kakak bisa melihat kalau mungkin yang latih, mungkin misalnya saya gitu yang latih ya. Saya pada saat udah berkecimpung masuk di pelayanan, saya nggak bisa lihat secara whole tim kesalahannya apa segala macam ya. Tapi saat kakak sebagai pelatih, kakak bisa lihat di luar itu. Jadi bisa lihat dari helicopter view ya. Dengan view yang lebih berbeda ya. Iya. Berarti diperlukan juga balik lagi nih. Ini balik lagi soal karakter. Orang jago pun harus mau dilatih dong berarti ya? Iya betul. Karena gini, tidak ada penampilan yang sempurna ya. Ingat, tidak ada penampilan yang sempurna. Yang ada kita adalah memperkecil
kesalahan yang akan terjadi dari setiap penampilan. Terus orang jago, kalau kamu bilang gini, orang jago juga harus, iya pasti dong. Karena gini, satu musik berkembang. Regenerasi semakin baik. Coba deh pikirin zaman dulu tahun 80 70 ada nggak kayak model-model R&B apa segala macam kayak model-model yang penyanyi-penyanyi sekarang? Nggak ada. Tapi begitu zaman sekarang itu warna suara tuh beda-beda loh, macam-macam dan semakin bagus kan. Kalau kita tidak ngikutin seperti itu, tidak mengikuti perkembangan itu, kita kalah toh. Kita udah pasti masuk eliminasi gitu. Jadi perlu hati yang mau diajar juga Kak ya? Ya itu udah pasti. Sejago apapun itu ya? Betul. Oke. Karena kalau enggak, proses pembelajarannya nggak nyampe. Oke, keren. Oke, Kak, kira-kira nih Kak, latihan vokal tuh harus berapa kali sih yang efektif? Oke, apakah cukup seminggu sekali, sebulan sekali, atau mungkin gimana Kak menurut Kakak yang efektif? Oke, gini, tergantung goalnya mau apa. Oke, tergantung goalnya mau apa ya? Jadi misalnya begini, kita pengen latihan vokal untuk apa gitu. Latihan vokal ini bukan yang model singkat, yang bisa dikejar. Misalnya kamu harus bisa hitung-hitungan dalam 1 minggu gitu, atau bisa baca dalam 1 minggu, kita bisa kejar itu. Latihan vokal nggak bisa. Vokal cord kita, pita suara kita itu instrumen yang tidak terlihat, nggak seperti musik. Misalnya gini, main piano, tuh tiba-tiba jarinya keserimpet tuh. Harusnya jari 3, tiba-tiba 4 gitu, bisa kelihatan. Tapi kalau vokal cord kita nggak bisa, makanya kita goalnya mau apa dulu. Kalau misalnya kita ada event yang dekat, kita harus makin rajin latihan toh. Dan latihan yang terbaik adalah pagi hari. Pagi? Yes. Kenapa pagi Kak? Karena pita suara kita masih bersih, baru istirahat. Kalau kita latihan malam hari sebetulnya ya, itu kita tuh udah capek udah ngobrol, udah ketemu orang, udah teriak-teriak, ketawa-ketawa, terus latihan vokal. Gitu. Yang idealnya seperti itu. Tapi kadang-kadang saya pernah dengar mitos ada yang orang bilang kalau pagi-pagi, aduh belum panas nih. Betul. Kayak belum panas, itu gimana? Justru itu latihan vokal. Oh gitu, justru pada saat belum panas latihan? Kalau sudah malam kan ada yang rekaman tuh subuh-subuh. Kenapa? Sebetulnya gini, saya kalau malam itu lebih enak latihan vokal, rekaman karena lebih jernih dan segala macam. Itu sebetulnya sih ini ya, pita suara kamu udah panas, jadi kamu nyanyi nggak terlalu ini. Tapi kalau untuk latihan, aku bilang latihan ya, bukan buat nyanyi. Latihan, melatih itu di pagi hari. Di pagi hari ya? Yes. Oke. Kalau misalnya di pagi hari itu biasanya berat toh, justru itu harus dilatih. Makanya gitu ya? kuliah vokal itu selalu pagi hari. Oh gitu ya? Yes, mata berarti latihan tuh nggak harus langsung ditarik-tarik yang sampai... Oh enggak, justru ya? nggak boleh. Justru nggak boleh ya? Justru itu kenapa harus pagi? Yes. Sebelum doa fajar. Oh pagi banget tuh Kak? Itu bukan pagi, latihan subuh namanya ya, nggak tidur ya? Dan latihannya harus bener loh. Iya. Bertahap. Bertahap ya? Oke. Sedikit mungkin tadi singgung soal doa fajar nih Kak ya masuk lagi nih ya kan, doa fajar kan kita nyanyi pagi-pagi nih ya kan. Betul. Itu apakah bisa kategori latihan pagi-pagi atau gimana menurut Kak? Gini, aku selalu bilang sama anak-anak dulu ya, kan mereka waktu aku baru-baru ngajar CK7, aku baru tahu gitu ada doa fajar, terus Kak kita nyanyi tuh pagi-pagi bangun 3:30, kita nyanyi, itu gimana Kak gitu. Aku bilang gini, sementara mereka kurang tidur, aku bilang kalian harus manage waktu. Kalau nggak ada harga yang dibayar yang nggak bagus untuk kondisi kamu gitu. Jadi aku bilang gini, sebelum waktu kamu menuju doa fajar, kamu coba aja vocalizing sendiri gitu. Untuk apa merilekskan pita suara gitu. Contohnya apa, lip trill, aku udah kasih tahu ya, lip trill banyak gitu, bergumam. Jadi biar kamu saat doa fajar, kamu ini udah panas. Jadi jangan bangun tidur, makanya benar banget ya. Walaupun doa fajar kita tuh harus spare waktu yang cukup. Jangan bangun tidur terus tiba-tiba nyanyi. Nah, yang kayak gitu kaget gitu. Itu jadi harus ada spare waktu untuk seperti itu gitu. Jadi begitu ngangkat pujian suaranya udah oke. Oke, keren. Jadinya pokoknya intinya adalah latihan terus pagi-pagi ya. Ya. Oke Kak. Diusahakan pagi-pagi. Diusahakan pagi-pagi. Oke. Tapi kalau kondisinya bagus ya, jangan sampai kurang tidur. Oke, tadi kita udah ngomong panjang tentang latihan. Nah, mungkin orang-orang penasaran, apa saja yang dilatih dalam latihan vokal? Apakah langsung kita bagi suara tinggi semua gitu, atau gimana Kak? Silakan. Banyak banget orang pengennya langsung begitu toh. Kadang-kadang langsung udah nggak sabar suara gitu kan, ya, langsung yuk kita nyanyi gitu, langsung pecah suara gitu. Apa mungkin kita lihat videonya dulu ya? Oh iya boleh. Video Ada yang lagi di kelas vokal. Oke. Kita lihat dulu ya. Thanks, I give you thanks for all you done. I am so blessed, my soul has found rest. Oh Lord, I give you thanks.
gitu ya. Ya kan? Itu tadi saya lihat orang-orang yang biasa hari Minggu di atas panggung udah berdiri haleluya gitu ya. Tetap pada saat latihan harus duduk diem ikut latihan gitu ya. Mau nggak mau, semua ikut ya. Nah, itu sekarang ini Kak, aku mau nanya Kak, latihan itu sebenarnya ngapain aja sih? Tadi ada yang udah mulai Kakak kondak untuk latihan untuk bagi suara. Terus tadi Kakak ada yang di depan piano cuma segala macam. Nah, itu sebenarnya apa aja sih yang dilatih dalam latihan vokal sebenarnya Kak? Gini yang basic ya, sebetulnya semua latihan vokal tuh sama. Kalau dasarnya sama. Yang basic latihan vokal itu latihan hearing, latihan nafas, ya, dan latihan vocal cord, yaitu vocalizing, warming up gitu segala macam. Itu yang penting banget buat penyanyi dilatih setiap saat. Karena gini, kayak hearing, kita tuh penyanyi itu kan kita pakai semua nih perlengkapan kita nih. Kita punya speaker sendiri, ya kan. Kita punya monitor sendiri. Nah, itu harus dicuning setiap saat toh. Karena seiring berjalannya waktu nih, tambah umur, terus kebiasaan yang nggak bagus, istirahat kurang, terus makan makanan yang nggak bagus. Ini bisa berkurang toh. Penyanyi yang paling bagus pun, yang paling jago pun kalau tidak di manage itu bisa kurang. Makanya aku sih bilangnya tuning kuping ya, dengan hearing itu. Gitu. Jadi bisa dilatih bener-bener ya, secara kupingnya ya? Harus dilatih. Jadi sensitivitas dari kuping kita nih untuk mendengar nada, terus intonasi itu harus dilatih. Kalau enggak kita bisa, dan ini banyak terjadi di penyanyi-penyanyi gitu, dia nggak sadar kalau dia udah melenceng kemana-mana gitu. Karena udah ada stagnasi. Nah itu menurut aku itu harus di breakdown, dia harus dilatih lagi. Kepekaan kupingnya. Dia harus balik. Monitor yang terbaik itu kuping kita sendiri. Kalau bayangin kalau kita punya monitor sendiri udah nggak peka, bagaimana mungkin kita mau monitor temen? Betul. Gitu. Berarti memang setiap latihan itu hal dasar seperti itu harus terus dilakukan? Yes. Terus? Dilatih terus. Dilatih terus? Jadi nggak bisa langsung latihannya langsung nyanyi segala macam gitu, nggak bisa? Nggak bisa. Ini semacam pertobatan. Harus dilatih setiap hari. Haleluya. Betul. Kayak bertobat juga. Bertobat itu bisa sekarang bertobat, besok harus dilatih lagi. Vokal juga begitu. Oke, jadi benar-benar harus dari yang dasar ya. Oke. Nah, basicnya harus kuat. Nah, jadi basicnya yang harus kuat ya? Yes. Oke. Apa cukup Kak? Kita cuma latihan gitu, atau bagi suara segala macam, kira-kira cukup sampai situ atau perlu juga kita untuk ada ujiannya, evaluasi segala macam? Itu gimana Kak? Ya, jadi review itu penting banget. Ujian itu penting banget. Pentingnya buat siapa? Buat yang diajar dan buat yang mengajar. Dan buat juga gereja yang mempekerjakan, meminta saya untuk mengajar. Artinya gini, setiap pelatihan harus ada pertanggungjawaban. Ya, setiap proses belajar pembelajaran itu harus ada akhirnya yang harus dilaporkan gitu. Artinya kayak yang diajar itu harus tahu dia sejauh dalam kurikulum ini materi sekian itu dia progresnya apa, terus dia kekurangannya apa, itu harus ada gitu. Bukan seperti kadang-kadang orang pikir, aduh repot banget ya, ribet banget kok pakai ujian. Oh itu harus gitu. Dan itu juga bagus juga untuk aku. Jadi aku bisa mereport pekerjaan apa yang aku lakukan, ini loh hasilnya seperti ini gitu. Terus progresifnya apa, regresifnya apa gitu. Itu sih, itu lebih profesional kalau menurut aku daripada latihan-latihan nggak ada ujungnya. Kadang-kadang singer-singer juga suka nanya gitu. Kayak berapa kali sih, maksudnya kayak sampai kapan sih kita harus latihan vokal tuh, ujungnya apa gitu. Nah itu dia, puji Tuhan juga gereja kita itu benar-benar gitu sampai harus ada yang dinilai, intinya seperti yang Kak Sonang bilang gitu, harus ada reach-nya gitu. Jadi kita benar-benar perkembangan yang kedepannya itu sesuai dan teratur gitu, sesuai kurikulum gitu. Oke. Yeah. Jadi semacam reminder juga. Iya, ya. betul. Oke, mungkin kalau ada yang menyaksikan, terutama yang penasaran, itu ujiannya ngapain aja sih? Boleh nggak Kak? Secara singkat sebenarnya ujiannya itu apa aja sih yang diuji? Boleh. Jadi kita pertama-tama ujian itu solfes. Solfes itu menebak. Nebak nada, ritmik dan segala macam. Jadi tes kuping, tuning tadi gitu. Kan udah latihan tuning tuh. Sekarang dites dulu. Kamu kupingnya bagaimana? Udah lebih peka kah? Udah lebih sensitif itu dulu. Terus sudah pasti latihan nyanyi. Ujian nyanyi. Jadi ada materi kita kasih sama kayak lomba ya. Ada beberapa lagu, coba semuanya bawakan lagu ini, lagu yang sudah dipilih, eksekusinya bagaimana gitu. Karena hasilnya 71 orang 71 beda. Gitu. Jadi bedanya dalam arti yang baik ya, maksudnya gini, nggak apa-apa kamu nggak harus jadi si penyanyi ini, kamu bikin sendiri dengan warnanya kamu gitu. Nah itu nanti akan ada catatan tersendiri dan otomatis itu jadi filter untuk
kita menugaskan di event Iya. besar gitu ya. Ya, betul. Itu dari situ ya Yes, perbedaannya. kelihatan. Mungkin kita ada contohnya, ada ya contohnya ya? Ada mungkin. Coba teman-teman multi. Yesus Ini ujian grup ya. Oh, jangan grup ini ya. Iya. Ini tuh. Siapkanlah Movandisi, Lord you reign in victory, Jehovah Shalom. Karena anugerahmu hari ini ada. With all of my heart and all of my soul, I love you, I love to worship you. Kau harapanku, kau mimpiku di dalammu. Because of who you are, I give you glory. Because of who you are. Iya. Banyak Baru ya. nonton aja udah tegang ya. 9 jam ujian. Saya yang berdiri juga tegang sebenarnya. Oke, jadi gini, saya mau nanya gini, tadi tuh ujiannya tuh bener-bener saya kira cuma ujian yang kayak, misalnya mungkin ada yang nggak tahu ya, mungkin orang kira ujian cuma nyuruh duduk sama-sama yuk di kelas nonton gitu ya. Ternyata sampai bener-bener ada jurinya ya kayak. Ya ada. Itu macam ajang-ajang pencarian bakat ya kayak. Betul sekali. Tapi ini di gereja. Nah, Kak, itu sebenarnya kenapa perlu harus ada juri lagi gitu? Kenapa? Oh, iya. Kenapa? Dari aku ya. Gini, saya lebih memilih nggak menilai. Oke. Kenapa? Karena aku kenal kalian. Oh iya. Jadi udah tahu, jadi ada subjektivitas. Maka itu kita perlu orang luar yang tidak kenal kalian bagaimana mereka untuk menilai secara mereka tuh. Jadi ini begini-begini dan itu nilainya lebih pure kalau menurut aku gitu. Dan mereka juri-jurinya juga nggak sembarangan toh. Maksudnya kita pilihnya mereka yang sudah sukses dan sudah terbukti di bidang nyanyi ya. Mereka tuh sudah terbukti banget gitu kemampuannya. contohnya ini ya? Ya, ini Iya, contohnya. ini ada Karya Warna, ini Ini tahun kemarin ya. iya tahun kemarin. Ya, tahun kemarin. Ada Julius Sitanggang. Julius Sitanggang gitu. Dan waktu itu, wow. Nah, ini Kak Joy Tobing. Ada Joy. Iya, Kak Joy Tobing. Ini tim barat ya? Tim Barat ini ini tim Barat di ya. GBI Intercon. Intercon ya. Cabang kita di sana. Oke. Dan saya lihat memang benar-benar jurinya terbukti ya. Biasanya kita kalau ujian selesai itu kan juri diminta kita todong suruh nyanyi kan. Dan Iya. pada saat mereka nyanyi kita rebah semua gitu ya. Kita lihat wah gitu ya. Ya benar ya. Oke. Jadi kayak konser ya. Nah, kalau dari sisi Kak Truli sebagai as a leader, itu sebenarnya apa gunanya latihan vokal? Apalagi kalau untuk pelayanan ke depannya. Itu gimana? Iya, itu seperti yang tadi Kak Sondang bilang gitu. Karena kita perlu improve gereja kita pun berkembang gitu. Yang tadinya gereja kita cuman LCD sekarang LED gitu latar belakangnya. Yang tadinya lightingnya mungkin cuman 5 watt sekarang jadi 25 watt gitu ya. Yang kameranya tadinya blur-blur sekarang pori-pori jerawat semua kelihatan gitu intinya gitu. Gereja pun improve begitu pula dengan orang-orang yang ada di dalamnya gitu. Jadi kita pun dari segi skill memang harus lebih ditingkatkan. Kita harus mengikuti perkembangan gitu seperti yang tadi Kak Sondang bilang. That's why kita perlu banget untuk meningkatkan skill kita gitu dari segi vokal, harus latihan. Ya. Mantap. Oke, jangan lupa kalau ada yang mau bertanya bisa langsung sekali lagi chatting di YouTube ataupun komen di Instagram. Apapun pertanyaan seputar vokal training bisa kita akan jawab. Oke, Shalom senior interview Kak Truli ke Comeback Again. Shalom senior interview Kongres kapan tampil? Kapan tampil lagi nih, rindu suara merdunya. Nah, itu gimana tuh Kak? Ya doain aja ya waktu Tuhan yang terbaik. Nanti tampil kok. Nanti tampil ya sebentar kita lagi. nyanyi ya. Nanti tampil Iya. habis ini. Nanti sebentar lagi kita tampil. Oke, ini lagi pertanyaan bagus nih. Shalom Iya. Kak Truli, Iya. mau tanya, boleh ke Kak Truli atau ke Kak Sondang ya? Kak Sondang juga boleh. Oke, Kak Truli mau tanya, aku pingin ikut pelayanan di GB PRJ Group CK7. Oke. Itu ada les vokalnya ya. Kak bisa
kepilih gimana caranya ya Kak? Bisa kepilih gimana caranya Kak itu ini ya? Ya udah nanti ikut audisi. Sebenarnya sebelum COVID-19 nih, kita memang mau buka audisi gitu untuk cabang-cabang. Apalagi sekarang generasi remaja ya, jadi waktunya anak-anak muda gitu. Jadi kita memang nanti mau buka audisi, mungkin setelah semuanya ini berlalu atau mungkin kalau misalnya kita lihat aja ke depannya gimana perkembangannya yang sesuai season ini gimana. Nanti kalau ada audisi silahkan ikut saja gitu. Oke. Pokoknya ditunggu aja pengumumannya, betul ya? Iya. Saat kita buka Tunggu audisi langsung aja pokoknya ikut ya. Yes. Kadang-kadang juga audisi melatih mental ya. Betul. Melatih mental banget ya. Banget. Namanya audisi gak pernah. Iya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih. Bagaimana cara seorang singer mengatasi rasa kurang percaya diri, suka nervous di depan banyak orang? Nah, itu gimana tuh? Aku Ya, latihan. Latihan? Iya dong. Oh, itu pengaruh banget ya Kak? Ya? Oh iya. Kita makin sering latihan itu bukan cuma pita suara yang dilatih, mental juga. Dengan latihan kita, makanya aku tadi bilang tidak ada penampilan yang sempurna. Yang ada kita memperkecil kesalahan. Salah satunya kita juga melatih mental. Jadi begitu tampil walaupun nervous karena kita udah latihannya makin intens, otomatis kita udah kayak minum air ya. Itu nervousnya pasti berkurang. Oke. Gitu. Jadi memang perlu dilatih Yes. dan dilatih ya. Iya. Oke, keren. Kalau dari Kak Truli? Cara mengatasi nervous adalah persiapan dengan baik. Oke. Jadi gini, teman-teman tim PW di CK7 khususnya itu wajib sudah menyerahkan lagu untuk hari Minggu dari beberapa hari sebelumnya gitu. Dari hari Rabu, hari Kamis itu udah maksimal gitu. Nah, dengan dari situ persiapannya yang baik. Jadi kita udah tahu lagu-lagu seperti apa, liriknya seperti apa yang mau dibawakan, jangan dadakan gitu. Jadi begitu sampai di atas mimbar ya kita udah dengan persiapan yang baik dari segi rohani, dari segi badan kita jaga gitu. Jangan makan yang macam-macam dari segi ini ya, pita suara dan sebagainya. Intinya itu persiapan yang baik pasti akan mengurangi nervous kita ketika di atas mimbar karena kita udah siap gitu pelayanan gitu. Oke, keren ya. Mudah-mudahan jawaban yang tadi disampaikan bisa menjawab pertanyaan yang ada. Amin. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Tadi kayaknya ada. Nah, memang zaman berkembang ya Kak ya. Wow, yes. Kak bisa New normal ya. Kak bisa New normal. audisi online nggak? Ya kalau saya mau jawab sih selama internet Anda baik ya. Enggak, bukan. Selama bukan. koneksinya Jangan bagus. sampai audisi ngelek-ngelek gitu kan. Nah, gimana Kak? Kalau Kak bisa audisi online nggak? Gimana Kak? Mungkin bisa ya, mungkin. Iya, Tetapi mungkin. untuk saat ini belum sih. Belum ya. Karena gini, Kita karena kita kan juga lagi ibadahnya online ya. Iya. Jadi untuk pelatihan belum efektif sih. Iya. Jadi audisinya di pending dulu sambil berdoa semoga ini semua segera berakhir. Amin. Amin. Oke, mungkin ada satu pertanyaan terakhir tentang di sesi ini, di sesi vocal training ada. Oke, nih Kak Sondang. Kalau saya mau memperbesar range suara saya, buat suara saya bisa mencapai lebih tinggi, latihannya gimana ya Kak? Terima kasih. Oke. Gini, latihannya vocalizing. Oke. Jadi vocalizing itu kita tuh latih range dari rendah ya. Memperlebar range sih sebetulnya, bukan jadi tinggi bilang. Range-nya diperlebar. Itu kita dari rendah, itu pelan-pelan bertahap sampai pada range tertentu, misalnya sampai dari A sampai C. A besar sampai C misalnya. Terus C kecil. Itu kita coba dulu dari A, B, C, gitu-gitu ya, sedikit-sedikit ya. Itu coba dulu dan itu harus bertahap gitu. Kayak aku bilang tadi, pita suara kita itu harus dilatih fleksibilitinya dan itu lama banget gitu. Tapi kalau kita misalnya kita sudah Tuhan kasih kita alto nih, ya udah nggak bisa jadi sopran ya. Artinya gini, kita cuma bisa memperlebar range, tapi kita tidak bisa membuat kita jadi timbrenya jadi sopran gitu. Oke. Berarti ini adalah benar-benar harus dilatih terus ya? Yes, latihan. Oke. Latihan itu penting. Latihan. Oke. Bukan penampilan yang penting, tapi latihan. Latihan ya, sesuatu yang tidak terlihat. Betul. Haleluya. Karena dari penampilan itu ada harga yang dibayar, rutinitas yang luar biasa banget. Cocok. Oke ya. Ini guru saya baru ya. Oke. Kita akan masuk ke sesi yang berikutnya. Ini sesi yang mungkin ditunggu-tunggu banyak yang menonton, betul ya Kak ya? Kita akan masuk ke dalam sesi special event. Yes. Wah, ini yang bersangkutan dengan yang dibahas di hari pertama ya Kak ya? Betul ya? Tadi kan baru ditanya intro-intronya lah ya. Iya. Kita akan kupas lebih dalam lagi hari ini ya. Yes. Oke. Aku mau nanya dari Kak Truli dulu Kak. Tentang special event. Step apa aja yang perlu dilewati saat persiapan sebuah event?
Oke. Ini buat aku pribadi ya. Ya, buat pribadi Oke. dan juga nanti as a team. As a team, oke. Jadi karena aku tergabung di tim kreatif yang kemarin gitu hari pertama kita bahas ya. Yang pertama adalah setelah tim kreatif mendapatkan tema untuk event tersebut, misalnya contohnya event terbesar kita itu HUT ya. Setelah mendapatkan tema, yang tahap berikutnya adalah mencari lagu gitu. Oke. Cari lagu, istilahnya song theme-nya untuk event itu tuh apa gitu. Sorry, siapa yang cari? Aku. Oke, siap terus. Iya, jadi sebenarnya aku sendiri pun juga tidak mampu seperti yang aku bilang di awal. Jadi benar-benar butuh tuntunan Roh Kudus, perlu benar-benar istilahnya bergumul gitu. Nyari Tuhan ini Tuhan maunya nyanyi lagu apa sih? Kira-kira apa yang pas dengan visi ini gitu. Biasanya tema yang kita dapatkan itu ada benang merahnya dengan visi yang seperti didapatkan hari pertama jelaskan gembala sidang ya gitu. Betul. Nah setelah dapat lagunya, lagu-lagu yang akan dibawakan khususnya sesuai alur yang kita bicarakan dengan tim kreatif, aku akan kerjasama dengan musician. Contohnya yang bukan contohnya sih, si Andreas gitu, karena Andreas yang mengolah musik kan sepanjang acara itu special presentation gitu. Jadi aku akan kerja sama bareng Andreas, kira-kira treatment untuk lagu yang ini tuh mau dibikin seperti apa, berapa kali pengulangan, apakah di lagu tersebut perlu ada modulasi atau perlu di medley dengan lagu yang lain gitu. Setelah itu baru diserahkan ke teman-teman yang bertugas setelah itu gitu. Jadi gitu ya? Ya. Oke, kalau dari sisi coach mungkin ada taman sedikit persiapan apa? Jadi kalau setelah kita tahu materinya ya, aransemennya sudah jadi, kita latihan sendiri dulu. Oh, sendiri dulu ya? Yes. Oke. Kita latihan sendiri dulu, tim PPW sendiri, baru tentukan siapa yang WL, siapa yang special performance, siapa yang ini, semua ditentukan. Pokoknya yang bagian tim itu siapa aja. Tapi kebanyakan sih semua ikut dapat peranan gitu. Terus karena kita kan eventnya lebih ke kolosal kalau menurut aku ya, selalu kolosal, jadi selalu besar banget gitu. Kita butuh orang-orang yang banyak. Jadi kita latihan dulu sendiri, kita latihan bahannya, truly bagi-bagi bahannya, mereka pelajari di rumah, terus kita ketemu, kita latihan dari awal banget gitu. Kita nyamain dulu suaranya tuh. Oke. Nyamain suaranya baru mungkin ada harmoni-harmoni setelah itu. Kalau udah matang baru. Berarti dimulai dari sendiri dulu ya? Iya, sendiri dulu, terpisah. Oke, tadi kan kalau kita lihat di video awal sebelum kita masuk dalam sesi ini gitu ya kan, ada video tentang wah penampilan yang luar biasa gitu ya, nyanyi, solo segala macam ya. Nah, tapi kita percaya sebelum terjadi seperti itu, pasti ada proses-prosesnya, betul ya Kak ya? Betul. Ada proses-prosesnya. Nah, kira-kira menurut Kakak, mungkin bisa share ke pemirsa yang menyaksikan, proses apa aja yang harus kita lewatin sampai terjadinya hari H? Oke, silakan Kak. Oke, udah pasti satu, kalau misalnya dari segi tim kreatif ya, cari observe gitu. Misalnya di tim kita nih, apakah perlu pakai outsider, maksudnya kayak perlu tim orang luar gitu untuk artis atau apa gitu untuk ini. Cuman bersyukur juga Tuhan tuh kirimin orang-orang yang luar biasa, punya anak-anak muda gitu yang luar biasa. Contohnya HUT kemarin gitu. Bisa gitu, ada satu anak muda yang nyanyi, kalau nggak salah dia nyanyi Let There Be Light ya. Itu vokalnya wow banget gitu, dan dia cukup terbilang dia umurnya berapa sih? Belum ya 20. Iya, 19-20 tahun ya, cukup muda, masih muda banget, tapi he has like a really big voice gitu, jadi benar-benar terberkati, dan aku bersyukur banget kayak Tuhan kirimin orang-orang luar biasa buat gereja ini, jadi kita nggak perlu pakai istilahnya tim luar, orang luar ya Kak, jadi cukup. Nah, dari cari-cari gitu dan istilahnya kita juga punya koneksi yang bagus gitu ke bawah, misalnya kayak ke anak-anak youth apa gitu. Jadi ada begitu ada talent atau pasti langsung kelihatan gitu, dan kita kasih kesempatan mereka untuk naik ke atas panggung besar ini gitu. Seperti itu. Jadi menentukan, terus habis itu sharing lagunya, lalu materi, lalu latihan dengan tim musik. Nah, proses latihannya itu apa? Proses latihannya itu apakah langsung hajar semuanya atau ada step-stepnya Kak? Itu gimana Ada. Kak? Jadi pertama biasanya nih yang latihan sama tim musik itu worship leadernya dulu. WL dulu? Iya. Oke. Jadi WL-nya dulu yang latihan. Setelah, jadi kan kalau special presentation itu istilahnya khusus acara nih. Tapi istilahnya event di hari Minggu itu tentu saja tetap ada present worship-nya gitu ya. Jadi worship leadernya juga latihan untuk PPW-nya juga, tapi untuk special presentation-nya juga gitu. Jadi intinya yang main
artisnya nih yang akan bertugas itu ikut latihan. Nah setelah misalnya udah digodok, pelatihan berikutnya baru singers ikut. Oke, gitu. jadi habis dari WL baru singers. Iya. Oke, habis itu kan Semuanya. Semua elemen, semua unsur yang ikut gitu gabung. itu kalau habis latihan WL doang, habis itu mulai masuk singer dan musik, habis itu kakak bilang tadi masuk semua elemen, betul ya? Itu elemennya berarti bisa dibilang dari pendukung-pendukung seperti choir, seperti dancer, seperti orkestra, itu semua masuk. Iya. Wow, jadi benar-benar semua dalam satu ruangan itu bahasanya tuh seabrek gitu ya, semuanya masuk. Iya benar. Nah, itu kalau udah seperti itu gimana kalau latihannya? Apa yang kita as a singer ya, kita ngomong as a singer ya, itu gimana kita porsi latihannya? Apakah kita tetap harus udah masih belum tahu, misalnya belum tahu partnya atau gimana Kak kalau misalnya pas? Oh jangan, justru ketika udah harus gabung, Nggak bisa, kalau udah gabung harus udah bisa. udah harus bisa gitu. Jadi ya? gini, jadi sebelum skenario ini semua ada, aku sama Andreas kerjasama untuk menentukan tanggal-tanggal latihan. Dan kita make sure gitu, di tanggal-tanggal itu orang-orang tersebut ini yang semua terlibat harus bisa gitu. Gitu. Jadi materi udah matang, worship leadernya, makanya kenapa latihannya sama worship leader dulu biar yang ininya lebih main pegang. orang ini yang lebih matang gitu. Nah setelah itu baru dengan singers itu. Jadi selama worship leader latihan, apakah singers nggak latihan? Sebenarnya latihan juga, tapi sendiri dulu gitu. Jadi setelah begitu gabung semuanya udah mateng, makanya bisa lebih sinkronis gitu dengan tim yang lain. That's why kenapa yang tadi Kak Sonda ngomong soal latihan perlu banget yang namanya solfege, ritmik, nada ya. Karena pada saat latihan itu udah seabrek semua gitu ya. Kadang-kadang semua instrumen udah nyala. Itu pengaruh ya Kak, betul ya? Pengaruh banget. Pengaruh Karena banget, gini, kita tuh kalau nyanyi cuma diiringin band sama orkestra itu beda banget. Beda banget. Kita tuh harus punya rasa ya, punya hati. Jadi kita harus punya feel-nya bagus. Karena akan kalau enggak nanti kita nggak bisa tuh ngikutin alurnya string atau bagaimana, kan kayak musik itu nggak mungkin langsung harus semua main kan. Betul. Gitu. Nah, itu kalau itu tidak dilatih, dia bisa tidak kontrol. Itu yang bahaya sih. Berarti itu benar-benar latihan, benar-benar semuanya sama-sama ya. Benar-benar kita matangkan semua apa yang ada. Iya. Betul. Nah, habis itu masuk ke prosesnya namanya gladiator, betul ya Kak? Iya. Nah, kalau gladiator itu apa Kak? Gladiator itu latihan seberapa, jadi kayak misalnya dalam 1 minggu tuh ada gladiator, gladi bersih, lalu hari H. Nah biasanya kita latihan gladi bersih itu bukan 1 hari sebelum hari H, karena besokannya bakal sangat tepar dan capek gitu. Jadi kita kayak 2 hari sebelum hari H gitu, kita latihan gladi bersihnya. Nah terus 2 hari sebelumnya latihan gladi kotornya gitu. Jadi gladi kotor itu benar-benar udah istilahnya kita udah matang dari segi alurnya gitu, jadi flowing acara itu juga kita sudah paham. Berarti gitu. udah di panggung? Synchronize. Sudah. Sudah. Wow, oke. Iya. Dan di gladiator itu berarti semuanya soal positioning semua harus sudah dilatih ya? Yes. Oke. Di situ. Kita mau lihat nih ada video special event ya Kak ya. Kita mau lihat bagaimana video special event, bagaimana yang tadi kita ngomong soal latihan itu sebenarnya itu hasilnya seperti apa? Kenapa latihannya harus bener-bener kayak waduh capek banget gitu ya. Nah, kita lihat, coba kita videonya dulu yuk. Silakan. Wow, please jangan ada yang nanya Kak beli bajunya di mana yang ada awan-awannya gitu, kita nggak bisa jawab ya. Oke, Kak boleh share dikit nggak itu latihannya gimana? Kenapa Kakak bisa tiba-tiba naik tingginya 2 meter dan kenapa Kakak bisa ada awan-awannya? Itu gimana Kak? Silakan Jujur aja dari sepanjang umur hidup aku itu pengalaman yang challenge-nya paling besar gitu.
Satu, aku harus belajar cara berdiri. Yang kedua, harus belajar mengatasi mental dan nervous saat ketika kita menyanyi, tapi levelnya beda dengan jemaat tuh kayak di bawah gitu loh, kecil-kecil gitu. Cara berdiri maksudnya gimana? Kak berdiri kan nggak berdiri aja? Berdiri. Kalau yang ini khusus harus pakai kuda-kuda. Hah? Jadi satu Jadi kaki kayak- di depan gitu, satu kaki di depan, satu kaki di belakang gitu. Jadi bener-bener yang, istilahnya aku kasih contoh ya. Ya, boleh, Istilahnya Di depan gini maksud gitu. depan. Jadi satu kaki di depan, di kaki yang lain gitu. Jadi bener-bener yang nggak limbung. Karena gini, kostum aku, baju itu aku nggak pakai rok sebesar itu dari rumah, enggak. Susah naik mobilnya. Susah naik mobilnya, enggak. Jadi ada istilahnya perekat di ujung-ujung panggung dibikin. Terus habis itu aku dengan baju yang istilahnya dress yang simple di dalamnya, naik ke satu, begitu naik itu orang itu kondisinya panggung lagi ditutup nih ya ceritanya, panggung lagi ditutup, tapi terus habis itu aku naik beberapa level untuk naik ke atas satu panggung yang kira-kira segini, bulat kayak gini, aku naik di atasnya, terus roknya baru ditarik ke atas gitu, dipakein di atas Iya. panggung gitu. Nah terus ya udah, nah karena yang tadi itu roknya kenceng kan, tarik kanan kiri gitu kan kenceng, karena bakal ada video yang video mapping yang mapping di atas rok tersebut, jadi nggak boleh ada yang kusut-kusut atau apa, jadi harus benar-benar. Jadi rok itu dalam keadaan ditarik kanan kiri gitu. Jadi kalau aku nggak steady berdirinya, aku bakal jatuh, udah pasti gitu. Jadi makanya itu latihannya itu sepanjang hari gitu, aku mesti berdiri, membiasakan diri. Sementara yang di bawah teman-teman yang latihan pada makan bakmi gitu kan, ngopi gitu. Aku mesti di depan, di atas gitu ya, capek. Dan aku punya pengalaman menarik gitu dengan ini. Begitu di ibadah raya kedua, pas special presentation, which is yang melayani itu gembala sidang kita, Pak Niko gitu. Pas turun nih, harus buru-buru kan, naik buru-buru, turun buru-buru karena durasi gitu. Begitu aku turun, nyangkut. Oh Tuhan. Jatuh dengan kondisi mikrofon masih on gitu. Jadi bunyi satu ruangan tuh gedung gitu. Dikira efek petir gitu ya. Iya, dikira efek petir gitu. Padahal aku yang jatuh gitu. Ya itu buat aku sih itu pengalaman yang kayak setelah itu masih harus nyanyi lagi gitu. Jadi bener-bener mental diperlukan, harus jaga karena begitu Kondisi. masuk kondisi betul Kak. Karena itu capek banget. Ini capek banget. Dandannya make upnya dari jam berapa tuh? Jam 1 pagi Jam saudara-saudara. 1 pagi. Gitu. Dan nyanyi berapa kali ibadah? 4 kali. 4 kali ibadah. Jadi bener-bener maintain gitu, Iya, harus dan di maintain. saya cuma bayangin gitu ya, Kak Truli bawa harus keker gitu kan, tapi atas anggun. Iya, Gitu ya. nggak ada yang tahu kan kalau gue dibawa ngangkang gitu. Iya, nggak ada yang gitu. tahu mau Kayak ini bos gitu ya. Tapi depan harus anggun gitu. Iya, Dan harus itu anggun. harus maintain suaranya tetap Iya. stabil. Betul. Betul. Itu susah. Itu susah banget. itu susah. Itu challenge banget. Itu bayar Kurang harga. tidur. Iya, itu bayar Capean, harga kan? sampai sebegitunya ya. Iya. Untuk bisa kasih yang terbaik ya. Iya. Wow, keren banget. Itu kalau sebetulnya gini, kalau nggak disiplin susah loh. Iya. Iya. Dan disiplin itu nggak bisa saat itu juga. Disiplin itu tuh ditabung. Ya kita latihan itu sedikit. Kalau misalnya kita tidak terbiasa dengan sistem latihan yang continuity, terus tiba-tiba event besar kacau, dan banyak yang terjadi ya. Iya, betul. Banyak kejadian di eventnya malah nggak ada apa-apanya, malah Iya, betul. habis suara. Oke, oh, keren. Berarti benar-benar harus bayar harga, Iya, betul. benar-benar ya, dan harus profesional ya. Karena ini balik lagi yang Kak Sonong bilang, untuk Tuhan. Yes, betul. Betul ya Kak ya? Harus Itu the big boss. Oke. The big boss. Keren. Oke, kita masih tunggu pertanyaan-pertanyaan. Kalau ada yang mau tanya, mungkin ilmu yang bisa kita bagikan ya, untuk mungkin saudara mau buat suatu event atau apapun juga yang rohani ya, event Natal atau apa segala macam ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa chat di YouTube ataupun komen di Instagram. Kita akan coba untuk jawab semua pertanyaan yang ada, membantu saudara semua yang mungkin masih penasaran untuk gimana sih harus gini gitu ya. Oke, sambil menunggu pertanyaan yang ada Kak, aku mau tanya satu lagi Kak. Ini aku mau tanya untuk Kak Sondang. Oke. Aku mau nanya gini Kak, gimana cara kita bisa untuk menjaga kualitas suara kita dengan kondisi ada latihan, lagi kotor, lagi bersih, sampai make up pagi-pagi gitu ya. Itu gimana Kak? Sebetulnya gini, salah satu pantangan dari penyanyi adalah kurang istirahat. Ya, kurang tidur, kurang istirahat. Terus, tapi kadang-kadang gini, ada momen-momen kita tuh dipaksa untuk kayak misalnya ada event besar, kita dipaksa untuk latihan setiap hari, itu kan capek banget ya. Itu capek banget, dan kita tuh pasti istirahatnya kurang. Nah justru itu yang aku bilang, kita harus membiasakan diri. Kalau kita udah terbiasa dengan latihan-latihan yang tadi aku bilang, latihan itu tuh
pita suara kita itu nggak bisa cepet gitu. Jadi kita harus merentangkan, bikin fleksibel itu dalam waktu yang lama banget. Kalau kita punya acara yang misalnya beberapa bulan, kita tuh harus lebih intens lagi. Gunanya untuk apa? Stamina gitu. Jadi harus dijaga ya, betul. kondisinya. Penyanyi itu sebetulnya harus olahraga. Supaya kenapa stamina? Kalau misalnya kayak Truly gitu ya, kayak Truly terus tiba-tiba ada tuntutan event yang besar kayak tadi. Kalau dia nggak bisa jaga stamina, dia bisa pingsan loh. Betul. Bayangin ya, makeup jam 1, terus 1 harian gitu. Kalau dia tidak bisa menjaga stamina, terus nggak bisa memanage dengan tidur sedikit, minum vitamin, nggak jaga makanan, itu bisa drop. Ya benar, harus bisa maintain kondisi badan kita ya. Betul. Wow. Kita bertanggung jawab pada diri sendiri. Wah, keren banget sih. Masih banyak lagi. Mungkin abis ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab ya. Tanya jawab. Tapi kita harus break dulu. Sebentar aja kita akan break. 2 menit kita akan break. Sehabis ini silakan yang mau bertanya apapun juga kita akan jawab ya. Kita akan bantu saudara semua untuk bisa lebih mengerti lagi dan bisa berkembang lagi. Oke? Jangan kemana-mana. Tetap di IG Live dan juga YouTube Live GBPRJ. Oke, kembali lagi di IG Live dan juga YouTube Live kita hari ini. Dan hari ini di sesi yang terakhir, kita akan masuk ke tanya jawab. Karena saya percaya dari pembahasan kita yang panjang tadi, pasti banyak orang yang penasaran dan mau bertanya. Oke, pertanyaan pertama. Malam Kak Truly, pernah keselak atau batuk saat nge-WL di event besar nggak? Nah, lagi WL tuh gitu-gitu gimana Kak? Pernah banget, pernah. Gitu. Jadi bener itu semua termasuk persiapan dan kesiapan kita saat ini ya gitu. Jadi pengaturan saat nyanyi juga itu penting. Jadi saat telan ludah, tarik napas itu semua termasuk gitu. Nah jadi pernah nih di tengah-tengah lagi nyanyi bahasa roh yang berulang-ulang tuh kan cukup membuat ini kan. Terkumpul lah dia di situ. Dari istilahnya aku mesti ngomong tapi mesti telan ludah juga gitu. Jadi keselak gitu, batuk. Jadi lagi istilahnya kalau nggak salah inget aku tuh lagi kata-kata pengagungan. Kau lah ala gitu. Jadi bener-bener mesti jauhin tiba-tiba jauhin mic terus batuk gitu. Oh, triknya itu ya? Iya. Ya masa kalau misalnya batuk terus gini gitu tambah gede lagi suaranya gitu kan. Tapi itu pernah, it happens. Aku yakin banget bukan cuma aku gitu. Pengalaman WL yang lain juga pasti gitu ya. Dan pasti perlu tenang ya kalau gitu ya. Jangan sampai panik. panik gitu. Gak mungkin langsung kayak gitu, gak mungkin. Jadi tetap harus senyum, tetap harus wah gitu. Jadi walaupun keselak. Bagi yang bertanya dan juga pernah mengalami itu, kuncinya satu, tetap tenang ya Kak ya. Harus tetap tenang. Oke, pertanyaan berikut. Saya usul, bagaimana kalau diadakan live streaming KKR Praise and Worship
beberapa hari. Oh Gimana tuh? yes, memang. Jadi rencananya nih gereja kita akan ada nih continuously ke depannya. Mungkin akan start bulan depan. Setiap hari Rabu yang biasanya di gereja kita ada KTM atau PPW Night. Nanti mulai bulan depan kita akan ada hari Rabu khususnya akan ada PPW Night gitu. Entah itu akan ada sharing atau jamming sama teman-teman pemain musik sama WL Singer di cabang gitu ya. Terus kita akan ada pujian penyembahan juga gitu. Oke, jadinya dinantikan ya, betul ya? Yes. Bulan depan ada sesuatu yang baru, betul ya Kak ya? Betul. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, Shalom Kak Truli. Kalau untuk bisa kepilih jadi WL itu gimana caranya Kak? Oke, jadi gini, untuk apakah semua singer bisa jadi worship leader? Bisa gitu. Tapi gini, worship leader itu adalah seseorang yang memimpin. Jadi dalam dirinya dia itu bukan cuma nyanyi, bukan cuma sekedar nyanyi lagu bawain gitu, terus habis itu 2 kali ref, terus habis itu penyembahan, lalu masuk lagi, bukan gitu. Tapi adalah bagaimana dia leading, flowing gitu. Apakah bisa jadi worship leader? Bisa gitu, harus dilatih gitu kepemimpinan. Jadi kalian harus benar-benar minta tuntunan Roh Kudus untuk bagaimana ketika memimpin pujian bisa dilatih mungkin di rumah doa atau di menara doa gitu. Untuk flowing gitu, untuk jadi worship leader. Tapi sebetulnya kalau dari aku ya gitu, singer itu harus punya keinginan jadi WL. Dia jangan cuma jadi singer aja. Iya, betul. Harus punya keinginan untuk jadi WL, berarti dia harus lebih progres lagi. Jangan hanya Stuck ya? iya stuck di singer. Kita harus bisa meningkat lagi. Betul. Oke, jadinya bisa ya Kak ya? Oke, pertanyaan berikutnya untuk Kak Sondang. Kak Sondang mau tanya, jika kita latihan vokal di rumah sendiri, bagaimana tahu latihannya sudah benar atau tidak? Supaya kita bisa tahu kualitas vokal kita sudah membaik. Silakan Kak Sondang. Oke, gini. Sebetulnya tuh zaman sekarang ya, yang ideal adalah kita harus punya mentor pelatih vokal yang memberitahu, oh kamu ini nggak benar gitu. Tapi karena zaman sekarang udah canggih, nggak apa-apa juga sih lihat di YouTube, pakai tutorial untuk latihan vocalizing yang ini aja yang basic dulu. Terus kalau mau tahu kita benar atau nggak, gini, kalau kamu by the time kamu nyanyi, kamu rasa tidak enak, tidak nyaman, badan kaku, itu nggak benar, gitu aja. Jadi kamu tuh nyanyi harus relax. Pertama postur badan, ya, karena kita tuh nyanyi itu ada pondasinya. Ini nih harus bener, gitu. Jadi nggak boleh tuh nyanyinya sembarangan berdiri. Contohnya sebetulnya kalau secara teori nggak boleh nyanyinya begini nih, yang gini bertumpu sebelah nggak boleh. Itu semuanya harus begini. Karena kita tuh disupport. Kan kita tuh pakai tenaga ya nyanyi ya. Kalau misalnya kita salah nyanyi itu badan pegel-pegel deh. Banyak banget penyanyi yang habis nyanyi terus dia perlu pijit karena capek, karena ada urat-uratnya tegang. Kalau kamu nyanyi rasa kamu kayak leher nggak enak gitu, kamu harus belajar relax. Nah itu nanti kamu bisa lihat di YouTube, itu banyak banget tuh yang dari luar negeri ya, bagus banget. Itu cara-cara basicnya, bagaimana jadi penyanyi, melatih yang basic banget gitu, bagus. Oke, jadi memang harus ngerti dulu ya? Iya. Ya dasar-dasarnya seperti Iya. apa. Oke, ada lagi, Truli nyanyi dong. Iya nanti sabar ya, pokoknya tunggu sampai habis ya. Pertanyaannya dari Kak Susan. Halo Kak Susan. Kak Susan ya, jadi pokoknya intinya sabar semuanya, pokoknya stay tune sampai habis ya, nanti kita akan nyanyi gitu ya. Oke, ada lagi mungkin pertanyaan? Oke, kalau udah nggak ada pertanyaan, mungkin aku mau dengar closing statement, oke ya, dari kakak-kakak saya yang luar biasa ini. Yang pertama mungkin mulai dari coach, dari Kak Sondang, closing statement untuk setiap kita yang memang benar-benar melayani di bidang vokal. Silakan Kak. Oke. Buat aku gini, siapapun kita, kalau Tuhan udah kasih kita talenta dalam bernyanyi, kita harus latihan. Itu latihan penting. Kadang-kadang bukan berarti bahwa jam terbang kita udah lama banget nyanyi, terus kita merasa udah nggak butuh latihan, tidak. Nggak bisa begitu. Justru kita tuh harus latih terus, supaya kenapa? Supaya kita bisa tetap stabil. Karena karena kondisi fisik, lifestyle itu bisa menurunkan kualitas kita. Jadi kita harus tetap aware dan tetap harus rendah hati ya. Rendah hati itu membuat kita jadi pengen belajar terus. Itu aja sih buat aku. Jadi harus terus jangan belajar. cukup puas. Ya. Yes. Terus belajar, jaga kualitas, dan juga jangan cepat puas. Yes. Ya. Oke, luar biasa dari Ibu Guru. Oke, sekarang dari Kakak Guru. Kakak Guru bukan, ini dari kakak saya, Kak Truli. Silakan Kak, gimana?
Kalau buat aku, buat semua teman-teman worship leader dan singer yang ada yang sedang melayani ataupun yang belum melayani, apapun itu jangan batasi diri kalian. Percayalah Tuhan sudah taruh kapasitas yang besar di diri kalian. Kalau memang Tuhan taruh itu di hati kalian, just do it gitu loh. Lakukan bagian kalian. Ketika kalian melangkah, Tuhan akan menyertai. Dan percayalah, kalau misalnya Tuhan sudah taruh sesuatu di hati seseorang, dia pasti punya pekerjaan yang besar buat orang tersebut. Jadi jangan batasi diri kalian harus maju, kalian harus punya visi yang besar ke depannya karena Tuhan mau lakukan pekerjaan besar dalam kehidupan kalian gitu. Okay. Jadi intinya dari Kak Turdi adalah bagaimana Tuhan pasti akan melakukan pekerjaan besar ya. Dimanapun kita ya. Mau di cool, mau di ibadah youth, di gereja kecil, besar, semua pasti Tuhan punya rencana ya. Amin. Wow, luar biasa sekali. Saya percaya, kita semua percaya di sini kalau sharing kita hari ini kurang lebih 2 jam ya, hampir 2 jam ya. Ya, itu saya percaya dapat memberkati semua saudara-saudara, teman-teman dimanapun kalian berada. Mohon maaf kalau kami ada salah-salah kata karena kami nggak sempurna, tapi kami percaya biar lewat live streaming ini, saudara semua belajar sesuatu ya. Belajar sesuatu dan bisa meningkatkan semua pelayanan saudara dimanapun saudara berada gitu ya. Dan yang sebagai info, bahwa besok akan ada ibadah kenaikan dan itu akan dilakukan secara live streaming di YouTube GBPRJ. Akan ada ibadah jam 7, jam 9, jam 11.30, jam 2 dan jam 16.30 dan akan dilayani oleh gembala kita betul ya, oleh Bapak Niko. Dan juga ibadah akan disertai dengan ibadah Mandarin, sekolah minggu, JC dan juga youth. Oke, jadi jangan lupa besok tetap kita ibadah walaupun di rumah kita masing-masing, betul ya, tapi tetap harus sikap kita, hati kita harus sama seperti saat kita di gereja. Dan besok malam di Behind the Curtain masih ada teman-teman dancer yang luar biasa akan sharing bagaimana mereka persiapan mereka buat event juga ya. Wah, itu luar biasa banget. Aku sendiri lihat gitu bagaimana mereka di belakang panggung gitu, wow banget deh. Jadi besok akan ada teman-teman kakak-kakak Unify ya yang luar biasa, yang kadang-kadang pemanasan saya juga, aduh ini pemanasannya capek banget gitu ya. Besok mereka akan sharing jam 7 malam ya Kak ya. Bagaimana mereka bisa sharing dan saya percaya lewat sharing mereka akan memberkati saudara semua. Oke, terakhir nih ada dari Kak Joy Tobing. Kak Joy Tobing, shalom ya. Kak Joy bilang gini, shalom, kiranya topik ini menjadi berkat bagi setiap pemuji Tuhan untuk semakin lebih dalam lagi menyembahnya di dalam hadiratnya, roh dan kebenarannya. Haleluya. Luar biasa. Kak Joy, terima kasih sama Joy ya. Terima kasih sudah pernah jadi juri. Iya, itu ibu juri kita. Luar biasa ya, banget. Sibuk tapi masih punya waktu. Next bisa Kak Joy mungkin sama-sama ya sharing sama kita nyanyi bareng ya. Luar biasa. Kita tunggu Kak Joy. Oke. Ya. Oke, yang terakhir karena semua yang tadi minta nyanyi. Iya, kan? nyanyi aja deh. Saya ambil senjata saya dulu ya. Oke, bisa dipersiapkan. Oke, kita akan nyanyi sama-sama. Yang minta nyanyi banyak. Karena durasi kita mungkin nyanyinya nggak bisa 15 lagu kali ya. Iya, kita nggak bisa 15 lagu. Tapi kita percaya kalau kita nyanyi sekarang bukan untuk hebat-hebatan kita. Bukan. Ya. Tapi kita percaya ini talenta yang Tuhan kasih dan mau kita kembalikan untuk Tuhan. Oke, jadi sama menyaksikan, enjoy. Tuhan Yesus memberkati. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. You have no rival, you have no equal, now and forever God you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all name. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus.
powerful name it is. Nothing can stand against. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. What a powerful name it is. The name of Jesus. Haleluya. Kita dapat memberkati, Amin. betul ya. Pokoknya kita percaya setiap sesi yang ada, sesi demi sesi, saudara bisa belajar. Iya. Dan kita percaya dari apa yang kita bincangkan dapat bertumbuh bersama-sama, betul ya. Amin. Oke, terakhir itu dari kita semua. Ya. Selamat malam semua, sampai jumpa besok di ibadah dan juga malam di sesi Behind the Curtain, sesi dancer. Yes. Tuhan Yesus memberkati Terima kasih. semua. God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.